kelas pada pagi hari ini yang bertemakan tentang HBL, apa yang harus kita lakukan. Perkenalkan, saya Sayyidah Wini selaku moderator yang akan memandu acara parenting class pada pagi hari ini di 2 jam ke depan. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hajah Umu Latifah as our chairperson, our managing director Bapak Haji Nanang Firdaus Masduki LC, Ustadz Marjak SS MPD as our primary principal of Syafana Islamic School dan all vice principal primary of Syafana Islamic School. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bertemu secara daring seperti ini memang merupakan hal baru bagi kita semua. Namun, saya berharap kita semua dapat mendapatkan manfaat dari acara pada pagi hari ini. Baik, telah hadir bersama kita semua pembicara kita pada pagi hari ini yaitu Sayyidah Bella Gemilang Putri SPSI yang juga merupakan Counselor of Primary Syafana Islamic School. Ya, silahkan. Selamat datang. Sayyidah Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, tentunya tidak asing lagi bagi kita semua apabila mendengar istilah new normal. Ya, kebijakan tatanan new normal ini pastinya menimbulkan banyak sekali perdebatan publik di seluruh kalangan lapisan masyarakat. Nah, adapun ya, adapun beberapa artikel yang sudah berhasil kami himpun, beberapa diantaranya adalah sekolah dibuka saat tahun ajaran baru dengan persiapan new normal. Transformasi sekolah menuju new normal, sekolah di Bogor kembali dibuka, orang tua tak perlu resah, sekolah di DKI tetap di rumah. Tahun ajaran baru dan skenario kembali ke sekolah, mengapa ada penolakan dari orang tua siswa? Sekolah bakal dibuka kembali saat new normal, emak-emak resah. Wacana new normal dan keresahan orang tua bila anak kembali ke sekolah dan survei KPAI di mana mayoritas orang tua tak setuju sekolah dibuka pada 13 Juli 2020. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, bicara tentang HBL, pastinya saya percaya sekali terdapat banyak sekali kesan-kesan ataupun cerita menarik yang tentunya ada di sisi orang tua ya ketika anak menjalani HBL. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin mengajak ayah dan bunda semuanya untuk berpartisipasi dengan cara mengisi kolom chat untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah apa sih yang ada di pikiran ayah dan bunda semuanya ketika pertama kali mendengar istilah HBL atau Home Based Learning di Syafana, dan yang kedua adalah bagaimana kesan pertama ayah dan bunda ketika mendampingi Ananda untuk menjalani HBL di rumah. Baik, seperti tidak perlu saya berlama-lama lagi, saya persilahkan Sayyidah Bella untuk memaparkan materi. Silahkan Sayyidah Bella. Baik, terima kasih Sayyidah Wini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk ayah bunda yang ada di rumah. Apa kabar semuanya ayah dan bunda? Saya harap semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan masih diberikan kesehatan. Nah, tentunya, dan sampai detik ini saya masih memendam rasa rindu kangen saya nih Sayyidah Wini, karena mungkin ada beberapa dari ayah dan bunda sudah mengenal saya karena beberapa kali mungkin ada beberapa diskusi tentang konseling ataupun pernah wawancara juga dengan saya. Tapi juga ada yang belum mengetahui saya gitu ya, sama sekali gitu ya, karena kita harus terhalang dengan kondisi COVID-19 ini gitu ya. Sangat disayangkan, tapi saya rasa dengan adanya HBL ini, Sayyidah Wini, ini bisa menjadi salah satu tolak ukur kita untuk bisa saling mendekatkan diri dengan anak-anak tentunya. Itu betul gitu sekali. Ya, karena ini pun juga saya rasakan di rumah begitu. Saya bisa lebih dekat dengan anak-anak, tentunya saya juga bisa lebih bisa
membuat saya lebih tertantang lagi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi adaptasi lagi nih dengan adanya kondisi seperti ini. Ini kita tidak bisa memungkiri. Balik lagi ke kebiasaan baru ya, saya bilang. Itu ada suatu hal kebiasaan baru. Makanya inilah pada akhirnya saya angkat gitu ya, kita angkat dari pandangan para ayah dan bunda terkait dengan home based learning sebenarnya. Apa sih? Gitu ya, saya bilang tadi sampaikan sama Sayda Winnie tentang tolong di-share nih di kolom chat Zoom gitu ya, saya juga pengen tahu nih sambil menunggu nanti tanggapannya ya, Sayda bilang. Gitu. Terus yang kedua juga tadi kesan pertama ketika menjalani HBL, apalagi ini ayah dan bunda menjalani HBL bersama anak-anak, ini pas banget di P1 lagi ya. Itu kan transisi dari kinder ke P1 lumayan kan, apalagi dengan pendekatannya juga pasti akan berbeda. Anak-anak akan terasa berbeda juga. Apa nih ayah, apa nih bunda? Gitu, HBL harus di rumah. Padahal ekspektasi anak-anak adalah belajar di sekolah, ketemu sama teman-teman, ketemu sama teacher yang merasa menurut mereka adalah real, ada. Gitu ya. Oke, next. Ayah sama bunda, berasa ya kita ya dengan adanya pandemi ini, dengan dari bulan Maret kemarin ya saya dan Winnie, dan itu juga cukup lama sekali. Saya rasa hampir 6 bulan. Dan saya rasa adaptasinya kita sudah mulai terbiasa nih begitu ya. Saya harap begitu. Ya, saya harap sih begitu. Pasti awal-awal berasa banget nih ayah sama bunda. Mungkin bunda yang biasanya punya aktivitas bersama ayah yang di pagi hari, apalagi kalau ayah yang sama bundanya yang bekerja, pasti kan pagi hari itu udah jadi morning hectic-nya mereka gitu loh, ya kan? Berasa ya kayak saya nih pagi-pagi tuh harus nyiapin bajunya suami, terus ngurusin makanannya anak-anak, bagaimanapun juga kita harus on time datang ke sekolah sehingga kita bisa menitipkan anak-anak kita ke Ustadz dan Saidahnya, gitu ya. Sekarang jadi stres. Aduh gimana nih, gitu ya, karena ternyata hormon kortisol kita ternyata naik, hormon stres kita naik, karena itu dia pembiasaan kembali lagi. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak melihat kondisi ayah dan bundanya stres, mereka pun jadi bingung. Bukan stres juga nanti? Iya, begitu, karena kondisinya adalah melihat yang tidak biasa dilakukan sama ayah sama bundanya, tiba-tiba dengan panik, dengan yang mungkin emosionalnya kita jadinya berubah gitu ya, anak-anak jadinya yang cranky mungkin, emosionalnya naik turun ya, fluktuatif. Karena bagaimanapun anak juga kan peniru ulang ya. Iya. Dan juga sudah sensitif sebenarnya ya untuk melihat. Benar. Kayak gitu ya. Jadi ayah sama bunda berasa nggak sih kita gitu ya, karena kita ini menjadi role model untuk anak-anak, dan anak-anak itu kan imitasi banget ya, ngikutin sama orang tuanya kayak gimana, sehingga itu yang dilakukan sama anak-anak. Begitu. Nah, akhirnya saya dengan tim konselor mencari nih kira-kira apa ya yang menjadi permasalahan yang mungkin terjadi selama pandemi ini gitu. Yang pertama adalah kesulitan dalam membagi waktu. Aduh, berasa banget pagi-pagi yang biasanya on time anak-anak harus masuk di primary jam 7, saya ini harus belajar antri gitu ya, untuk sampai pada kita bergantian untuk nurunin anaknya sehingga bisa dititipkan ke ayah, ke Saida sama ustadznya. Sulit lagi nih, harus lagi, apalagi awal-awal ayah sama bunda harus WFH, bukan WFO ya, WFH. Jadi tugas-tugas yang biasanya deadline-nya ada di kantor harus di rumah dan bersama anak-anak, jadinya bingung gimana bagi waktunya ya. Bener banget gitu ya. Terus yang kedua, bertambahnya peran dalam waktu yang bersamaan. Saya di rumah harus menjadi konselor dan saya harus menjadi seorang ibu. Sayda Winnie pun juga pasti merasakan begitu ya, Sayda Winnie. Apalagi ya. kita pun jugglingnya. Iya benar, dan kita aktivitasnya pun juga ya kalau bisa dibilang ada full gitu ya. Cuman bagaimana caranya untuk ini? Terkadang kita yang sudah belum terbiasa dengan ini, kita masih bingung nih. Kita mau strateginya gimana nih supaya anak-anak bisa lebih siap juga gitu. Jangan sampai aku begini, anak aku juga begitu gitu. Jangan begitu. Yang ketiga adalah emosi anak yang naik turun. Ayo mama, ini depan laptop mulu, bunda nih depan laptop mulu, depan handphone terus, handphone terus. Padahal nggak tahu ini saya koordinasi nih gitu. Ini loh nak, bunda koordinasi gitu. Tapi apakah anak mengerti? Belum tentu. Kita
kita walaupun kita tahu ya anak-anak ini sudah, anak-anak piwan itu ya kisaran umurnya 5,5 tahun, 6, 7 gitu ya. Cuma terkadang pemahaman mereka terhadap sesuatu hal yang biasa dilakukan orang tua itu terkadang masih bingung gitu loh. Mereka masih mencari-cari tahu apakah yang sebenarnya yang dilakukan oleh ayah dan bundanya, itu yang menjadi bingungnya mereka, sehingga mereka pun juga berasa lagi secara emosionalnya pun jadinya nggak menentu. Menggali tantangan emosi kesabaran ayah dan bunda. Bagi ayah dan bunda yang saya yakin pasti setiap ayah dan bunda punya kadar sabar yang punya kadar sabarnya masing-masing gitu ya. Cuman terkadang kan kita kalau ngelihat anak lagi tidur tuh rasa marah kita yang tadinya pagi hari, siang hari, sore hari tuh luntur menurut saya. Dan kadang suka nyesel sendiri loh. Suka nyesel sendiri. Aduh, saya ngerasain banget begitu ya. Jadi terkadang kita out of control. Kita kadang sulit untuk melihat diri kita sendiri apakah memang benar-benar kita sudah siap untuk adanya situasi seperti ini gitu loh, keadaan seperti ini. Oke deh, ada yang katanya new normal gitu ya. Tapi terkadang ada beberapa orang yang mengatakan new normal itu tidak new normal gitu loh. Gitu ya, padahal kita new normal ini harus dengan protokol kesehatan juga gitu. Pernah sekali waktu saya ngobrol sama Sayyidah Winnie terkait anak-anak belajar di rumah karena ada corona. Tapi ternyata kemarin sempat di share ke Sedawi ini, ternyata anak-anak masih agak bingung ya. Yeah. Apa itu sebenarnya corona? Mereka tahu ada corona. Corona itu apa? Virus. Just virus gitu. Tapi mereka belum tahu win-win solution yang harus mereka lakukan itu apa. Bagaimana caranya mengantisipasi begitu. Jadi hal dasar yang mungkin bisa kita lakukan adalah situasinya dulu kita kembalikan kepada anak. Ini loh nak situasinya. Kita buka mindset anak-anak. Seperti apa corona itu? Syukur-syukur nih udah pada tahu ya, alhamdulillah. Lalu sulit fokus dengan pekerjaan di rumah. Iya, pasti ya, saya pun juga seperti itu. Lalu ada penyesuaian komunikasi yang kurang stabil. Ini biasanya penyesuaian komunikasi ini antara ayah dan bunda. Ya, antar pasangan. Biasanya karena adanya situasi seperti ini, justru kondisinya pun akan berubah. Sehingga apakah komunikasinya sama, menurut saya itu akan berbeda. Karena apa? Biasanya situasi yang seperti ini tidak bisa kita samakan dengan pada saat anak-anak sebelum pandemi gitu loh. Karena kalau sebelum pandemi anak-anak bisa mengalihkan pikiran, sosial emosinya ke lingkungannya mereka, ke teman-temannya, iya, ke teman-temannya, gitu ya. ke teachernya. Bahkan kalau sekarang gimana gitu ya, sehingga ayah dan bunda harus bekerja sama untuk menyatukan komunikasi yang stabil untuk anak. Nah, ini dia yang selanjutnya. Anak-anak happy datang ke sekolah. Coba tanya ayah bunda, ini mumpung kita nih hari Sabtu ya, karena saya sih berharap untuk nanti pada saat hari Senin udah ada situasi dan suasana baru, suasana hati yang baru, kondisi komunikasi yang baru, sehingga anak-anak pun merasa bahwa wow, akhirnya aku mendapatkan apa yang aku inginkan gitu ya. Nah, biasanya di sekolah anak-anak ngelakuin apa sih? Coba lagi deh tanya ke anak-anaknya. Biasanya kalau di kinder, kakak atau adik biasanya sukanya apa? Aku suka main gitu. Aku suka ketemu teacher aku, soalnya teacher aku lucu loh bunda, suka ngelawak loh bunda. Itu happy banget ya kita. Terus kalau ayah nanya, iya soalnya lucunya kayak ayah, misalnya gitu. Mereka senang karena mereka bertemu dengan lingkungannya, terus mereka belajar sesuatu hal yang baru lagi gitu, yang membuat mereka bisa belajar untuk problem solving gitu. Tiba-tiba harus belajar depan komputer, depan laptop gitu ya. Terus pagi-pagi juga walaupun nggak masuk sekolah tetap bangun jam 7 misalnya gitu, atau bisa prepare on kamera jam 7. Itu perlu dibicarakan juga gitu ya, karena dasarnya anak-anak yang lakukan itu terkadang menurut kita biasa, tapi menurut mereka tuh sangat luar biasa, karena seperti anak bangun tidur aja mereka kadang minta alasannya gitu loh. Kenapa sih Bunda Bella aku harus bangun pagi, nah gitu ya, kan libur, kan di sekolah di rumah iya, aja rumah gitu. aja gitu.
tapi tetap kakak harus bisa ngumpulin tugas. Kan kita mau belajar, kakak kan mau nambah informasi, kakak mau jadi apa? Nah, yuk bareng-bareng yuk gitu. Jadi jangan membuat anak itu belajar untuk mereka sendiri, bukan, tapi kita mulai untuk menempatkan diri kita untuk belajar bersama mereka. Seolah-olah kapasitas otaknya mereka dengan kapasitas otak kita tuh sama. Kita menyamakan anak, begitu sesuai dengan fitrahnya anak. Lalu selanjutnya, nah ini dia hal yang siswa sukai berada di sekolah. Mungkin kalau ayah bunda lihat di sini cukup banyak ya aktivitas yang bisa dilakukan di sekolah. Mereka bisa ke perpus, mereka bisa eksplor bacaan. Untuk anak-anak yang memang belum bisa baca di P1 gitu ya, biasanya mereka belajar ke perpus di menggunakan buku-buku yang memang untuk anak-anak yang belajar membaca. Lalu apa yang terjadi ketika kita mengalami situasi pandemi? Nah, ini dia. Ada beberapa loh yang hilang gitu. Tapi hilang ini bukan hanya sebatas hilang saja, saya Dawini, tapi kita masih bisa eksplor di rumah gitu ya. Kita masih bisa belajar hal baru, kita masih bisa belajar yang kita sukai. Malah kalau di rumah itu kita memang tidak terpaku dengan pembelajaran yang tok-tok. Iya, yang tok-tok yang ada di sekolah, kita masih bisa eksplor. Karena apa? Dengan adanya pembelajaran di rumah, kita sebagai ayah dan bunda bisa belajar multiple intelligence gitu ya. Dari Howard Gardner gitu ya? Iya, dari Howard Gardner gitu. Banyak tipe-tipe multiple intelligence gitu ya. Kecerdasan anak itu macam-macam dan kita tidak bisa menyamakan kecerdasan anak satu dengan anak yang lainnya gitu. Makanya saya tuh, itulah kenapa saya rindu dan saya kangen sekali sama anak-anak Iwan, karena yang saya rasakan adalah effortnya mereka gitu loh. Mereka tuh kalau ketemu tuh ekspresifnya dong. Luar biasa ya kalau Iwan ya. Gitu. Ada yang dari jauh berapa meter suaranya udah kedengeran. Gitu ya. Ada yang malu-malu. Iya, how are you? I'm fine, thank you. Aduh, itu yang bikin saya rindu sama anak-anak Iwan. Nah, tapi walaupun di rumah, anak-anak masih bisa belajar dan masih bisa explore. Begitu ya. Mungkin anak-anak yang suka musik, itu kan masuk kecerdasan musikal juga. Ya, bisa lagi diasah begitu ya. Mungkin adik-adik atau anak-anak yang ada di P1 saat ini mungkin selain dari pembelajaran di Syafana, mungkin ada les-les di luar gitu ya. Sehingga walaupun itu tesnya via Zoom gitu ya, ataupun lesnya via Zoom, tapi kita bisa mengasah kepercayaan dirinya mereka gitu loh, self confidence-nya mereka. Nah, maka dari itu yang kita perlukan adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mendukung optimalisasi anak-anak kita. Yang pertama adalah, yang kita lakukan adalah kenakan masker oksigen Anda sebelum membantu orang lain. Ini istilahnya ya, saya Ini istilahnya. Okay. Gitu ya. Maksudnya apa? Dengan seperti ini, ayah dan bunda harus menyiapkan diri dulu. Begitu. Misalnya contohnya dalam 1 minggu tidur nggak teratur karena memang mungkin ayah dan bunda di rumah ada punya kakak, punya adik gitu ya, misalnya ya anaknya misalnya ada punya anak 2 atau 3, itu kan harus bisa dibagi waktu. Sedangkan mungkin selama pandemi ini ayah dan bunda merasa bingung nih harus seperti apa karena 1 minggu kerjaan juga belum kelar, misalnya harus deadline kerjaan juga, terus harus ngurus anak juga, terus mungkin ayah atau bunda yang mungkin biasanya pagi hari sampai sore hari ada di kantor, sedangkan pagi sampai sore melihat aktivitasnya anak, sehingga mungkin ada beberapa yang waduh gitu, gimana ini gitu ya. Nah ini, maka kita harus membuat satu kesiapan diri dulu. Kita harus menyehatkan psikologis kita dulu, seperti itu. Psikis kita dulu ya. Nah, selanjutnya, sebelum memberikan dukungan psikologis kepada anak, maka pastikan kondisi psikologis Anda optimal atau sehat. Iya, sebenarnya gini, kalau orang dewasa sebenarnya kita bisa lebih manage gitu ya, karena kita tahu kita ini sebenarnya dukungannya ini perlu dari pasangan, perlu dari rekan kerja atau lingkungan terdekat. Sosial supportnya ya, lah ya, dari support sistemnya, sosial supportnya seperti apa.
Cuman akan berbeda ya kalau kita aplikasikan terhadap anak. Terkadang anak mau makan aja dramanya panjang kayak drama Korea gitu ya. Cuman ini menjadi tantangan kita yang sangat luar biasa, Masya Allah gitu ya, dan pada akhirnya akan menjadi cerita indah kita gitu sebagai orang tua. Seperti itu. Nah, next di sini prinsip dasar untuk dukungan psikologis kita tuh apa? Gitu ya. Yang pertama adalah berikan dukungan segera mungkin. Maksudnya adalah misalnya anak kita lagi marah-marah nih ya. Anak kita lagi marah-marah. Kok gini sih? Kok aku nggak bisa ngerjain tugasnya? Itu kan tugasnya lupa. Kenapa sih? Gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, lagi kamu kenapa lupa? Nggak merhatiin saidahnya, nggak merhatiin ustadznya, gitu ya. Kata-katanya redaksional, kata-kata mungkin bisa kita ganti dengan, adik marah, kakak marah, aduh, yuk minum dulu yuk. Ayo kita hidupin AC dulu yuk, gitu. Jangan langsung ke permasalahannya, tapi kita dekatkan dulu kebutuhannya itu apa sebenarnya. Jadi berarti kita dekatkan dulu ya perasaannya. Lalu yang kedua, memberikan perhatian. Memberikan perhatian di sini maksudnya adalah mungkin anak-anak yang kinestetik gitu kan, tipe-tipe yang anak-anak gaya belajar kinestetik, aktif gitu maksudnya, aktif, susah diem gitu ya, susah diem gitu. Nah, kayak saya ini, saya zaman kecil tuh kalau belajar pasti nggak bisa diem seperti kakak saya. Kalau kakak saya itu visual banget, jadi kalau misalnya mama saya atau papa saya ngajar itu bisa denger gitu. Kalau saya harus ada something yang harus saya pegang. Harus saya pegang, gerak-gerakin kaki lah, main-mainin pulpen, saya lempar-lempar, kayak gitu. Tapi memang cara saya seperti itu gitu. Terkadang orang tua mungkin saat itu sedang tidak tahu gitu bahwa sebenarnya ini adalah cara belajarnya mereka. Tiba-tiba ayah atau bunda gitu, misalnya kita nih sebagai orang dewasa bilang, kamu bisa diem nggak? Gitu. Kamu bisa diem nggak? Diem bentar bisa nggak? Bunda lagi kerja nih, ayah lagi kerja nih. Mereka bingung, alasannya apa? What's the reason? Aku nggak tahu kenapa. Gitu. Nah, aku begini kok emang, gitu ya. Itu menjadi sebenarnya menjadi satu permasalahan gitu nantinya. Terus yang selanjutnya ada bersikap jujur. Nah, terkadang gini, mungkin ayah sama bunda pada saat di rumah terus ngelihat anaknya yang seharusnya mungkin jam 7:30 udah on kamera Zoom, masih tidur nih, misalnya ya. Gimana caranya supaya anak saya bisa on kamera di Zoom? Di jam 8 itu? Di jam 7:30 itu. 7:30, oke. Bangunin lah kan. Ayo nak, bangun nak. Ayo nak, bangun. Itu saya udah nunggu Ustadz. Iya, kamu harus, ini ayo cepetan, harus belajar. Ayo. Seperti itu ya. Yaudah, terus nggak mempan juga. Balik lagi orang tuanya, ayo nak bangun, yaudah nanti kita beli makanan deh, yaudah nanti kita beli es krim, gitu. Jadi anaknya melek satu mata baru melek, mungkin dia belum puas. Yaudah nak, udah ntar kita jajan ya, mau kemana? Mau ke Maret atau Alfa mana gitu ya, misalnya gitu ya. Terus barulah 2 mata kebuka, baru dia bisa on kamera walaupun mungkin masih ya belum mandi gitu ya, tapi intinya yang penting orang tuh harus tahu anak ke depan kamera. Tapi ada kekeliruan di situ sehingga kita tidak melakukan itu misalnya. Jadi buat sesuatu hal itu konsekuensi terhadap anak itu harus yang realistis gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kita pengen anak kita melakukan sesuatu tapi kita tidak melakukan itu juga gitu ya. Maksudnya di rewardnya itu tadi, janjinya tadi gitu. Nah, itulah yang menjadi kendala gitu ya. Ini seharusnya menjadi dukungan psikologi secara positif, jadinya ya mundur deh tuh gitu ya. Terus dorongan untuk mencari solusi. Nah, biasanya anak pada saat punya masalah, kita nggak langsung menyelesaikan masalah pada saat itu juga, tidak. Terkadang anak bisa katarsis dulu atau katarsis itu apa Sayda? Bisa meluangkan, bisa apa ya istilahnya, meluangkan pada media yang lain. Contohnya pada saat anak punya masalah, kamu kesel, kamu bete, terus misalnya anaknya udah mau mukul, misalnya lagi tantrum gitu ya, mau mukul apa segala macam gitu. Yaudah, nak, bunda sakit, nah ayah sakit, pukul bantal. Nah, jadi ada pelampiasan, bukan pelampiasan ya, maksudnya adalah untuk meluapkan emosi di media yang tepat.
Atau ada siswa saya yang memang pada saat dia kan tipikal emosionalnya tinggi sekali, tapi saya melihat anak ini tuh suka sekali yang namanya melukis, gitu. Jadi pada saat anak ini marah, dibawa ke ruang konseling saya, dan anak ini saya suruh gambar. Saya nggak bahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah sehingga anak ini cepat keluar dari ruang konseling, tidak. Tapi saya dia harus meluapkan dulu emosinya seperti apa Sayyidah ini. Dia gambarnya mau yang kayak gimana, terserah dia, biarkan itu. Gitu ya. Setelah itu mungkin dia udah mulai reda. Pada saat dia biasanya awal tuh gambar tuh wah kenceng kan, dia wah semangat apa yang dengan bertenaga gitu sampai bolong. Saya ganti lagi kertas yang baru, lama-lama dia akan pelan. Berarti emosinya dia sudah mulai mereda. Baru ambil warna-warna yang lain, baru gitu akhirnya ya. saya tanya, mau warna apa yang kamu suka? Gitu ya, positifkan gitu. Mau ini aja, gitu ini aja. Oke, digambar. Lama-lama udah mulai tenang, saya kasih minum, selesai kan, barulah di sana kita penyelesaian masalahnya apa nak? Ayo saya udah bela bantu, barulah selesai sudah, walaupun memang prosesnya cukup panjang gitu, tapi minimal kita ada rasa kepuasan dengan rasa positif gitu. Terus selanjutnya bahwa sebenarnya dukungan psikologis ini bukan usaha memaksakan anak bercerita secara detail. Iya, bentuknya mungkin maksudnya interogasi. Jadi misalnya saya ingat banget siswa saya ini jadi ada masalah di sekolah lah begitu ya. Tiba-tiba Saidanya nelfon ke orang tuanya, ke bundanya. Terus bundanya ini kan tipikal yang sebenarnya orangnya sabar tapi panik gitu loh. Saya nggak mau ntar ada anak yang lain terluka atau ada anak yang seperti apa gitu saya dari ini. Terus tiba-tiba pada saat pulang anaknya langsung tanya, nak sini nak duduk. Tadi kamu ngapain gitu loh? Tadi kamu ngapain? Kamu udah ngelakuin apa? Terus teman kamu gimana? Terus udah gitu berdarah nggak? Aduh gimana nih? Ya gitu ya. Tapi panik ya, panik gitu loh. Cuman anak jadinya responnya gitu, nggak mau cerita. Nah itu dia, itu jadi masalah juga. Jadi minimal kalaupun memang anak punya masalah, mungkin kita bisa sharing gitu ya, sharing tapi sederhana aja gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan memang pertanyaan yang sederhana sekali. Tadi Bunda ditelepon sama Saidah gitu. Boleh ceritain nggak kayak gimana? Terserah mau anak panjang enggak, tapi minimal pada saat anak sudah menjelaskan baru kita dengan pertanyaan yang baru begitu ya. Terus bukan ini sebenarnya dukungan psikologis ini bukan terapi atau konseling. Jadi memang kalau misalnya memang ada masalah khusus ya, kalau memang ada masalah khusus baru boleh konseling gitu ya. Cuman ini adalah bukan tindakan untuk mendiagnosis gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata ayah dan bunda melihat anak-anaknya gitu ya, melihat anaknya dengan situasi yang berbeda misalnya atau dengan perilaku yang berbeda, tiba-tiba kayak anak saya begini deh gitu. Terkadang orang untuk self diagnose itu terkadang keliru ya, sehingga maksud saya adalah pada saat seperti ini ceritakan saja kronologisnya seperti apa begitu ya, ceritakan kronologisnya seperti apa dan harus segera dibawa ke psikiater atau psikolog kalau memang memiliki catatan khusus atau memang punya masalah yang serius seperti stres berat gitu ya, atau memang sulit sekali untuk mengontrol emosi atau sudah menyakiti orang lain yang ada di rumah, itu baru ya. Nah itu dia, makanya sebenarnya apa sih yang penting dalam diri anak kita supaya anak ini bisa melakukan HBL semaksimal mungkin. Ternyata ayah dan bunda ini sesuai dari analisis dan survei kami sebagai konselor gitu, bahwa sebenarnya yang perlu kita bangun adalah motivasi anak ya. Terkadang kan setiap orang tua itu punya pola asuh, metode pola asuh yang berbeda-beda gitu ya. Dan bagaimana ya caranya untuk kita menyelaraskan atau kita menyatukan, kita bisa melakukan suatu hal yang sama tapi bisa dimasukkan ke pola asuh yang berbeda-beda. Salah satunya adalah motivasi gitu ya. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya gitu.
Nah, motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, intrinsik, atau dari luar siswa, ekstrinsik, untuk melakukan sesuatu. Jadi ada dua hal yang penting. Dan ini terlahir dari dorongan dalam diri dan lingkungannya. Ya, sorry. Oke, di sini ada beberapa ini ya, dua model motivasi. Yang pertama ada yang intrinsik. Nah, ini saya keluarin semuanya aja deh biar ini. Nah, di sini ada intrinsik dan ekstrinsik. Kita bahas dulu yang intrinsiknya. Sebenarnya anak-anak itu kalau selama HBL ini apa sih Sayda Bella yang diperlukan gitu ya? Kalau untuk anak-anak primary ya, biasanya apalagi untuk anak-anak P1 ini kan pembelajarannya masih pembelajaran general gitu ya. Kalau di kinder kan belajarnya apa sih, belajar sosial, terus dasar-dasar kayak pracalistung ya, mengenal pola. Di P1 lebih ke situ ya saya. Ya. Dan ini P1 ini lebih mendalam gitu ya. Maksudnya gini, untuk terkadang anak gini, Bunda, apa sih bedanya kinder dengan yang di primary? Memang kalau di kinder kita kan lebih umum ya, kita bisa adik bisa belajar sama temen-temennya apapun, gambar, terus nulis, terus apapun terserah gitu. Kalau di primary biasanya udah ditentuin, contohnya bisa biar anak nggak kaget gitu ya. Kan kalau di kinder terserah ya mau gambarnya apa, tapi kalau di primary nanti ditentuin, oke, gambarnya pemandangan gunung ya gitu. Jadi kalau di primary itu biasanya kakak atau adik itu diarahin tuh harusnya pelan-pelan belajarnya kayak gimana gitu. Nanti misalnya kan kalau di sebelumnya kan kita terserah ya belajarnya gimana ya. Kalau di primary udah lebih terstruktur ya. Udah ditentuin sama saatnya, enak deh. Gitu ya. Jadi di akhir kan di kata-kata itu seru deh, enak deh, asik deh. Iya, jadi kita berikan afirmasi positif untuk anak. Begitu. Nah, yang pertama adalah aha moment. Oke, Sayda. Sebelum masuk di aha moment ini sudah ada masuk beberapa chat mengenai yang tadi. Sayda, tanggapan tadi ya, bisa saya coba bacakan ya. Ada dari Bunda Kaisa, Marwah P1A ya. Di situ cukup sulit adaptasi di awal HBL, Sayda. Bersamaan dengan work from home, berarti yang kemarin ya, pada saat ayah bunda juga work from home, karena harus bisa berperan ganda, ikut mendampingi anak sekolah, tapi juga harus meeting yang full day, luar biasa ya. Kemudian yang kedua ada dari Ayu, Bunda Ayu ya, dari Shaluna P1 juga. Pesan pertamanya saat mendengar HBL, crowded dan butuh penyesuaian, ya benar sekali, dan kesabaran penuh Sayda, dan juga menjadi challenge bagaimana menjaga mood anak-anak juga saya pribadi. Itu dari Bunda Ayu ya. Nah kemudian ada lagi, kesan pertama awal-awal HBL adalah cukup sulit bagi waktu untuk dua anak. Kalau yang ini dua anak nih Sayda, berbarengan jamnya dalam belajar secara daring. Jadi dua-duanya sepertinya HBL ya Bunda. Diperlukan kesabaran dan tantangan baru bagi saya sebagai ibu agar anak-anak tetap fokus dan menjaga moodnya. Yang terkadang moodnya swing. Ya naik turun ya Bu ya. Turun pasti. Hikmahnya adalah lebih bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan anak dalam belajar, dan tentu saja lebih meningkatkan bonding antara anak dan orang tua. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian nih ada lagi yang terakhir ya, kesan pertama berat dan capek. Berat dan capek memang sebenarnya seperti itu ya. Apalagi dengan kondisi saya yang harus work from office, lebih ini lagi ya tantangannya, dan istri yang harus work from home dengan load pekerjaan yang sama dan bahkan lebih banyak jika dibandingkan ketika kondisi normal sebelum pandemi ya. Jadi memang sebenarnya kalau di work from home itu sebenarnya ya memang lebih ribet, karena di situ kita di satu setting lingkungan ada anak-anak yang juga HBL, dan saya kayak gitu, tapi juga kita tetap harus on di kerjaan kita juga.
Karena memang kemarin kita ngerasain banget seperti itu, benar sekali, Ayah. Kemudian apalagi? Terutama bagi kami dengan anak yang bersekolah di P1 dan P2. Nah ini si Ayah sekali lagi ya, dua-duanya itu, Masya Allah. Yang mulai di waktu yang bersamaan. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah Terima kasih Ayah Bunda. Wah, luar biasa variatif sekali. Iya, betul. Dan saya juga merasakan itu. Memang pada akhirnya gitu ya, kita harus benar-benar sekali bagaimana caranya untuk membagi waktu antara anak dengan diri kita sendiri ya. Kita juga harus bisa bekerja gitu ya, karena juga bekerja pun juga semuanya ya demi anak juga gitu. Ya mudah-mudahan dengan ada acara hari ini ada tips and triknya nih Ayah Bunda. Apa yang harus kita lakukan? Baik, bisa dilanjutkan mungkin Sayyidah Bella. Nah, kalau kita lihat begini, Ayah sama Bunda, kita kan terkadang sulit ya bagaimana untuk mengenali anak gitu ya, karena kita sulit sekali untuk mengenali anak. Anak ini model anak saya itu macam-macam, Sayyidah. Betul gitu ya, karena setiap anak modelnya pasti akan beda-beda gitu, sifatnya berbeda-beda gitu. Tapi kita bisa kok kita mengetahui dulu motivasi anak tuh sebenarnya sama kok. Dia harus melakukan tujuannya gitu ya, mereka harus melakukan tujuannya, dan kita meminta mereka untuk meningkatkan insight-nya sehingga mereka ada keinginan untuk belajar, dan sehingga orang tua pun juga pada saat mendampingi dan melihat pun juga lebih tenang gitu loh ya. Nah, ternyata memang motivasi ini bisa kita lihat dari dalam diri anak dulu nih, secara intrinsik gitu ya. Intrinsik ya. Iya, kita bangun dulu aha momennya. Aha momen ini adalah di mana anak-anak ini belajar sesuatu hal yang baru. Aha momen itu maksudnya apa, Sayyidah? Jadi aha gitu ya. Iya, jadi kondisinya aha, oke, aku tahu. Sehingga anak yang pada saat mereka tahu, mereka mau dengan itu, mereka mau lagi dan lagi. Seperti saya dikasih kue misalnya yang saya belum tahu kuenya itu apa, sehingga saya juga dikasih sama ayah saya makan ternyata enak, saya mau lagi. Nah, kita bisa kok seperti itu. Gitu ya, kita bisa kok seperti itu. Dengan adanya aha momen ini, anak-anak belajar sebenarnya bagaimana cara belajarnya, Sayyidah Bella. Belajarnya itu bisa dengan kita mencari hal-hal yang barunya, misalnya kayak pengetahuan umum. Jadi misalnya kalau misalnya kita belajar materi yang ada di Syafana, oke, itu kan kita review. Setelah kita review, kita kembangkan lagi. Kira-kira apa sih yang poin-poin yang dari materi yang sudah dikasih, itu bisa kita kembangkan lagi. Mungkin bisa kita googling gitu ya. Apalagi kan selama HBL ini anak-anak harus melibatkan gadget. Ya. Gitu ya. Terus kadang bingung nih. Soidah, Zoom ya, Sayyidah. Soidah, bukan dengan Zoom, malah main game. Gimana nih? Gitu ya. Nah, timbul masalah baru. Tapi kita kembalikan lagi gitu loh. Kita kembalikan lagi pada sesuatu hal yang pada akhirnya anak-anak ini harus belajar dan bisa mengeksplor diri. Gitu ya. Jadi anak ini harus kita bangun aha momennya. Kita harus bangun lagi pengembangan eksplorasi tentang pembelajaran baru buat mereka. Lalu di situ ada ilmu yang dibacain Sayyidah, yang ilmu yang dipelajari. Mana ilmu yang dipelajari bermanfaat, menjadi ingin terus belajar. Iya, seperti itu. Ya, jadi misalnya ada pembelajaran yang ada di Syafana, itu kan menjadi poinnya sebenarnya. Gitu ya, kita bisa explore lagi. Mungkin kalau misalnya di sekolah kita masih anak-anak bisa kita bawa ke perpus gitu ya. Cuman kalau kayak begini kan ya salah satunya kita harus di rumah, kita juga agak worry ya kalau anak-anak kita keluar kayak gitu ya, main keluar gitu, kita juga nggak tahu kondisi lingkungan di luar seperti apa. Kita bisa bangun dengan cara itu. Mungkin dengan adanya pandemi ini anak-anak sudah melek dengan teknologi gitu. Cuman belajar teknologinya itu memang harusnya bertahap. Salah satunya ada dengan aha momen ini. Lalu yang kedua ada more and better, ya, lebih dan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat anak-anak itu kan harus belajar sesuatu hal yang mereka suka sebenarnya, gitu ya. Jadi memang saya juga nggak bisa memaksakan untuk anak-anaknya ayah dan bunda untuk belajar itu, nggak bisa sebenarnya gitu. Cuman memang kita ini kan berpaku pada pembelajaran kurikulum. Kita punya kurikulum. Ini kan bisa menjadi dasar kita untuk memahami, untuk membangun kognitif kita. Cuman dengan membangun kognitif yang lain itu adalah kita bisa mengeksplor pembelajaran yang lain, sehingga anak-anak
pada saat mengeksplor itu mereka tidak akan sungkan dan mereka tidak akan ragu. Biasanya kalau saya maunya belajar yang saya mau aja, kalau saya gitu. Tapi terkadang saya di awal-awal saya oke gitu, lama-lama pada saat saya naik grade gitu ya, itu kendalanya ke diri saya sendiri kayak gitu, sehingga saya merasa kayaknya anak-anak itu harus dibangun insight-nya untuk belajar sesuatu hal yang mereka suka. Kembali lagi ke multiple intelligence-nya itu, karena saya pun juga nggak bisa memaksa anak ini harus belajar itu gitu. Sebenarnya anaknya kompetensinya di yang lain gitu loh, itu nggak bisa kita paksakan juga gitu. Lalu yang ketiga adalah created by me, eksplorasi. Pembelajaran eksplorasi ini sangat penting. Apalagi untuk saya punya gaya belajar ini yang senang banget eksplor, dan saya harus belajar itu saya nggak bisa ngawang-ngawang kayak bunda. Jadi misalnya gini, Bella coba panjangnya pohon kelapa sama pohon pisang gitu ya. Dulu tuh saya ada perbandingan begitu, saya nggak akan bisa. Saya harus benar-benar ketemu tuh sama pohon kelapa tuh, mau ke anyar deh sekalian gitu ya. Karena saya nggak bisa seperti itu pembelajarannya. Saya memang pembelajaran saya tuh harus yang ketemu, barangnya dilihat gitu ya, baru saya bisa eksplor di situ. Kalau menanam sekalian deh saya suruh nanam. Naturalistik tuh kalau kayak gitu. Iya, naturalistik kan. Tapi beda lagi dengan teman-teman saya yang mungkin ini kalau belajar tentang cangkok misalnya, begini, nggak kebayang deh kalau saya gitu. Gitu ya. Jadi biarkan anak-anak mencoba apa yang mereka inginkan selagi masih batas wajarnya gitu ya, tidak membahayakan untuk dirinya sendiri. Misalnya main api, mereka penasaran dengan api, main tuh api kan, bahaya juga gitu ya, jadi kendala juga. Jadi maksudnya created by me ini adalah anak-anak benar-benar bisa belajar untuk mengeksplor ya, menganggap bahwa dirinya adalah penemu. Kita bisa tanya ini, misalnya gini, misalnya ayah sama bunda baru pulang kerja nih, mungkin baru pulang jam 7-an, misalnya nyampe rumah jam 5 atau jam 7 lah. Terus pulang ditanya nih, wah anak ayah hebat ya, hari ini pasti belajarnya oke. Padahal kita nggak tahu nih anak belajarnya gimana di rumah sebenarnya. Anak ayah pasti keren nih belajarnya nih hari ini nih, pasti the best nih belajar nih. Anak bingung kan, tadi hari ini kamu bisa menemukan apa? Hari ini kamu belajar apa? Belajar apa nih? Seru nih. Kita tunjukkan dengan mimik ekspresi bahagia, senang gitu ya. Kita tunjuk. Oke, kita bisa kita tunjukkan dengan ekspresi atau mimik kita yang bahagia gitu, bahwa sebenarnya anak kita ini sudah melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu, yang membuat orang tuanya bahagia. Dari situ anak jadi mikir, iya tadi aku gambar aja, bingung kan tuh, oh gambar apa misalnya gitu, padahal mungkin kita udah dapat info dari teachernya, iya sebenarnya ini nggak ikut Zoom gitu ya, sebenarnya nggak ngelakuin ini gitu ya, cuman di rumah ayah tetap nih ya menunjukkan ekspresi yang it's gonna be fine gitu, ini akan baik-baik aja gitu, nggak ada masalah gitu ya. Jadi biarkan anak ini untuk bisa mengeksplor dirinya sendiri, mengeksplor apa yang mereka inginkan, itu sangat luar biasa. Oke, tadi saya bilang ya. Nah, selanjutnya itu yang tadi dalam diri ya, berarti kita baru internal ya. Iya, kita bangun aha momennya, sesuatu hal yang baru. Terus udah gitu, mereka mungkin kalau misalnya di Zoom itu kan mereka bersaing dengan teman-temannya nih, misalnya gitu ya. Itu kan ada rasa kompetitif ya, kompetisi. Sehingga pada saat nah ini kalau eksternalnya itu kan biasanya teacher akan memuji gitu ya. Tapi kalau dalam dirinya mereka akan mau belajar lagi dan lagi untuk lebih baik lagi, seperti itu. Makanya untuk mengkritik itu adalah mengkritik yang membangun. Terkadang kalau hanya mengkritik orang nggak akan maju. Tapi kalau udah kritik membangun, wah kamu udah bagus nih seperti ini, besok mungkin bisa lebih begini lagi, tambahin lagi ininya, itu lebih enak ya. Nah ini yang eksternal nih Saida, prosesnya adalah proses pengkondisian yang bisa dikondisikan di lingkungan. Salah satunya yang pertama adalah reward. Ini dikondisikan oleh orang tua, gitu ya. Nah, biasanya reward ini diberikan apa sih? Biasanya reward itu untuk anak kan bisa melakukan hal yang sama yang sebelumnya atau lebih baik lagi, gitu ya. Tapi memang reward ini bentuknya apa? Nah, terkadang
reward ini orang-orang mikirnya adalah harus bentuknya barang, tangible gitu yang terlihat. Sebenarnya ada yang tidak terlihat juga kok, ada tangible, ada intangible. Kalau yang tangible itu kan terlihat kayak misalnya buku gambar, benar fisik gitu ya. Snack gitu ya. Mainan gitu. Tapi kalau intangible-nya apa, yang tidak terlihatnya apa? Misalnya dengan kita ada waktu untuk mereka. Oke, itu waktu. Gitu ya. Dengan secara fisik ayah dan bunda ada, itu reward buat mereka. Dengan adanya waktu untuk mereka secara kualitas, itu luar biasa buat mereka. Bagaimana nih untuk membagi waktu? Ada kualitas, ada kuantitas. Terkadang ada yang kuantitas sering, tapi tidak terfokus untuk anak. Tapi ada yang berkualitas. Mungkin saya tidak menyalahkan ayah dan bunda bekerja, no gitu ya. Saya tidak menyalahkan bunda harus bekerja, no gitu. Terkadang banyak loh orang tua yang bekerja tapi anaknya optimal. Karena apa? Mereka mengetahui dengan hati, dengan perasaan, dan mereka tahu ya bahwa fitrahnya anak itu adalah orang tua belajar ilmu Al-Quran gitu, sehingga kualitasnya dapat di situ. Itu reward bagi saya untuk anak-anak kita gitu ya. Terus yang kedua ada konsekuensi. Iya, kita terkadang reward itu kan untuk menaikkan motivasi anak gitu ya secara positif. Tapi apakah konsekuensi juga termasuk, apakah termasuk yang negatif? Tidak ya. Konsekuensi ini bisa kita lakukan dengan cara yang tepat. Yang cara tepat adalah contohnya kita memberikan bentuk surat kesepakatan atau jadwal rutinitas yang harus disepakati atau dimusyawarahkan. Anak umur 5 tahun saja itu sudah bisa diajak musyawarah. Gitu ya. Apalagi anak piwan, saya yakin betul anak-anak piwan Syafana Islamic School pasti Masya Allah cerdas-cerdas. Sehingga walaupun mereka harus diajari secara instruksi yang berulang, tapi mereka paham secara visualnya mereka gitu bahwa kesepakatan ini dengan konsekuensi ini sama-sama enak. Ayah enak, bunda enak, aku pun senang. Gitu loh Saidawi ini. Nah, bagaimana konsekuensi ini bisa kita lakukan dengan musyawarah dan kesepakatan? Caranya, misalnya ini kan hari Sabtu nih, Saidawi ini. Mungkin besok nih hari Minggu sore atau malam, ya. Itu kita saya mengumpulkan, misalnya kita sebagai orang tua kumpulin anak-anak. Kalau misalnya anaknya satu ya kita kumpulin dia tuh anak. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak di situ, ya. Terus di situ kita sama-sama nih ngobrol gitu. Sama HBL ini kamu sukanya apa kalau di HBL? Terus nggak sukanya apa? Gitu. Nggak sukanya gini bunda, gini. Oh gitu, oke. Gini, kan nanti kan kita hari Senin kita mulai HBL lagi. Ini tidak ada kata telat ya. Maksud saya ini kan harusnya dilakukan pada saat awal-awal bulan Juli tahun ajaran. No. Better late than never berarti iya, dong gitu ya. Pada saat hari Minggu kita ada kesepakatan di situ. Oh gitu, ada nggak sukanya ini ya. Oke, pasti ya. Bunda juga, ayah juga kerja ada suka ada enggaknya. Kasih tahu suka dukanya apa nih berangkat kerja gitu. Biasa anak-anak kendalanya apa sih sama orang tua gitu kan? Aku nih nggak ada ini enak. Ayah sama bunda mah mikirinnya ada yang mulu, kadang kakak mulu gitu. Ada mungkin ada rasa kecemburuan atau gimana gitu ya. Tapi tempatkan diri kita sama dengan anak gitu loh. Kita pada saat kita musyawarah kita samakan dengan anak gitu loh. Bahwa kamu punya suka duka, bunda pun juga sama punya suka duka. Setelah dari situ, apa yang harus mereka lakukan? Bikin jadwal rutinitas. Anak bangun jam berapa? Ya, bangun jam berapa? Tapi pada saat menulis itu, anak pun harus dengan kesepakatan iya. Gitu ya. Kalau begini gimana? Musyawarah di situ, diskusi dengan anak. Iya, boleh. Oke ya, good. Lanjut ya nak ya. Ini, Oh, gimana nak? Nggak mau. Oh nggak mau, yaudah. Kamu maunya kayak gimana? Tapi kalau misalnya anak nih, misalnya ngasih tahu, tapi kita kurang serak gitu ya. Tapi menurut bunda gini ya, kan gini ya, ayah kan sama bunda kan pulang jam segini. Terus kalau kamu mandinya jam segitu, berarti ya kita
kita pasti kan ini ya nggak nyaman ya dek ya kalau misalnya pada saat ayah sama bunda pulang masa adek belum mandi gitu kan kita kurang enak, jadi buat diskusi di situ ya, itu konsekuensi. Nah kalau terus misalnya udah dibikin rutinitasnya, konsekuensinya apa? Misalnya kalau adik, kalau kakak tidak melakukan ini konsekuensinya. Misalnya biasanya gini, ada orang tua yang misalnya langsung apa yang dia suka kita ambil gitu ya. Ya udah kalau kayak gitu handphone ditahan ya. Itu drastis gitu loh. Itu drastis karena kalau misalnya kita memberikan konsekuensi itu memang harusnya bertahap. Gitu ya. Memang konsekuensi itu yang paling mudah itu adalah mengambil apa yang mereka suka. Gitu ya. Cuman balik lagi, apakah itu memberatkan untuk anak atau tidak? Gitu kan. Terkadang Saidah konsekuensi itu adalah membuat anak jerat. Iya, di akhir. Di akhir ayah bunda gitu loh. Kalau di awal-awal kita ringan aja dulu. Gitu ya. Kita turunkan frekuensinya. Biasanya frekuensi dia main handphone berapa lama gitu ya. Kita turunkan frekuensinya. Perlahan-lahan ya. Iya, perlahan-lahan, bertahap. Bikin konsekuensi itu bertahap, nggak harus drastis. Ngambil handphone, matiin wifi. Kita sebagai orang dewasa pun juga, aduh, stres saya, langsung hormon kortisol saya naik, gitu kan. Aduh, gimana nih, panik gitu kan. Bikin konsekuensi yang bertahap, begitu. Lalu rival. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, gitu ya, bahwa sebenarnya rival ini esensinya apa buat anak, gitu loh ya. Sebenarnya rival ini adalah membangun kepercayaan diri anak. Ya, anak kita bisa melihat sejauh mana kemampuan anak ini sudah siap untuk berada di lingkungan sosial, gitu ya kan. Kalau reward sama konsekuensi itu kan untuk diri mereka sendiri ya. Tapi kalau misalnya rival di sini adalah ada hubungannya dengan lingkungannya. Dan kompetisi kali ya saya. Bentuknya kompetisi, betul. Contohnya, misalnya kita jam 8 itu ada acara literasi day ya kemarin gitu kan. Atau ada lomba-lomba Agustusan deh. Itu ayah sama bunda kan, wow, udah luar biasa banget kan. Pokoknya anak saya yang paling hits. Anak saya yang paling oke, anak saya yang paling keren. Wah, itu pasti semua orang tua begitu. Saya pun begitu soalnya, gitu ya. Nah, saat itu kan membangun kompetisi anak. Anak kan kadang bingung, ibu, ngapain kayak ginian? Aku nggak mau. Nah, ini keren, nah. Ini keren, ini bagus. Tapi kadang ada orang tua yang kadang nggak tega juga ya. Ya udahlah, ya udah. Anak saya pakai dekorasi penuh banget di badan gitu kan kadang. Tapi ini kan terkadang membuat anak tuh jadinya fun gitu loh. Walaupun anak ini kalah gitu kan, sebenarnya anak itu yang diinginkan itu adalah menang kalahnya kan. Yang penting mah saya pulang bawa piala, gitu. Yang penting saya pulang ada piagam, gitu kan. Terserah prosesnya mau gimana, yang penting mereka harus menang. Nah, itu sebenarnya membangun kompetensi anak itu penting ya, karena pertama adalah membangun kepercayaan dirinya mereka, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana lingkungan itu menerima mereka. Pelan-pelan ya, gitu. Apalagi kalau yang rival ini tapi terkadang kendalanya untuk rival ini adalah untuk anak-anak yang trauma. Biasanya anak-anak yang trauma itu agak sulit tuh untuk membangun kepercayaan dirinya. Ya istilahnya nih, kalau orang trauma itu kan istilahnya kertas sobek mau disambung lagi kan susah, pelan-pelan dan bertahap. Mereka kan harus survive terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Nah, kalau rival ini memang kita tidak bisa memaksakan anak untuk harus berkompetisi. Cuman ada peluang gitu ya, peluang diselip-selipan motivasi anak bisa kita terjunkan ke kompetisi. Nah, the feeling of kompetensi. Jadi sebenarnya kita melihat kompetensi perasaannya mereka. Menurut Santrok itu ada self-efficacy, yaitu kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai sesuatu. Sebenarnya ini yang kita inginkan dari anak-anak gitu loh. Karena dengan anak-anak sudah ada keinginan untuk belajar, atau ada anak ini ada keinginan untuk melakukan sesuatu, kita sebenarnya itu satu langkah membuat kita lebih tenang. Dengan anak mau melakukan sesuatu, itu kita udah tenang sekali, luar biasa. Begitu loh. Terkadang kan kesulitannya adalah gimana anaknya nggak mau, bukannya anaknya nggak mau, cuman mungkin harus ada beberapa tips and trick dari cara ayah dan bunda. Itu cara ayah dan bunda yang bisa mengetahuinya, karena komunikasinya yang harus relate gitu ya, harus sama untuk membangun motivasi anak. Semua manusia itu pasti punya motivasi, nggak mungkin enggak gitu ya. Anak lahir aja dari rahim ibunya aja, mereka pun juga punya motivasi untuk keluar kan.
mereka untuk mencari celah agar mereka bisa lahir. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Gitu ya, apalagi anak sudah piwan, apalagi kita yang sudah dewasa, tidak mungkin tidak ada motivasi. Pasti ada motivasi, namun belum terasah, belum terstimuli. Gitu ya, harus ada stimulus di situ. Masya Allah. Nah, bagaimana caranya? Ini kalau kita lihat di lingkungan belajar ya, bagaimana sih cara-caranya? Nah, di sini kan kita sebagai orang tua itu harus menunjukkan rasa energi dan antusias. Makanya saya bilang ekspresikan, buat mimik itu jadi happy gitu loh. Terkadang kita bisa loh mentransfer energi untuk diri sendiri, gitu ya. Karena saya sempat ngobrol sama Romi Rafael kemarin, hipnoterapi. Ternyata sebenarnya kita bisa self hypnosis gitu loh. Jadi kita bisa menghipnosis diri kita sendiri dengan cara kita menunjukkan rasa senang, kita menunjukkan rasa bahagia. Padahal kondisinya adalah kita lelah, kita capek, kita marah. Tapi bagaimana ya kalau kita sudah masuk ke dalam rumah gitu ya. Itu yang harus kita rubah. Sebenarnya pada saat kita sudah masukin mobil, pokoknya pada saat kita sudah masuk rumah, rubah kondisi saya yang di kantor menjadi posisi saya yang ada di rumah. Rubah mindsetnya dulu, Rubah mindsetnya dulu. Nah, itu dia. Saya mencoba, pada saat saya ngobrol dengan Mas Romi, dia bilang, coba Bella untuk self-hypnosis. Akhirnya saya coba self-hypnosis dengan cara saya menunjukkan rasa senang dengan tersenyum. Itu Masya Allah, itu luar biasa sekali ternyata ya. Secara mental juga kita kan akan naik juga ya Sedawi ini ya. Itu akan beda. Itu akan kesehatan mental itu dengan cara tersenyum. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kita energi, kita antusias. Apapun yang anak lakukan, gitu ya, walaupun, aduh saya udah tahu nggak sih anak saya itu sangat menguras emosi, menguras tenaga. Tapi bagi saya, anak ini yang bisa membuat saya tertantang dan membuat saya bahagia. Mungkin kalau nggak ada anak ini, sepi banget kayaknya di rumah. Ambil sisi positifnya ya, tunjukkan antusias. Yang kedua adalah apa tuh, Saidah? Tunjukkan keyakinan bahwa mereka bisa. Oke, tunjukkan keyakinan bahwa mereka bisa. Motivasi. Ada motivasi eksternalnya, ada motivasi internalnya ya tadi ya. Kalau misalnya motivasi eksternalnya adalah sepertinya mereka akan merasa bahwa kayaknya bakal dapat reward nih. Gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ayah dan bunda. Makanya saya sebagai konselor gitu ya di Syafana, apalagi di konselor primary gitu ya. Gini loh, pada akhirnya nih saya ngerasa seperti mereka gitu loh. Saya mungkin kalau di luar saya lagi ngisi webinar, saya ketemu sama orang dewasa, pembawaan saya kan berbeda nih, Sedawini gitu ya. Tapi pada saat saya ketemu anak-anak, itu saya tuh benar-benar mungkin karena saya ingin menempatkan seperti mereka tuh ke saya tuh kayak benar-benar kayak teman gitu loh. Jadi saya rasa juga ini bisa diaplikasikan untuk ayah dan bunda. Di rumah gitu. Ya. Sebenarnya gini, ayah dan bunda, saya misalnya gini, kalau orang tua bilang, iya Saidah di rumah kan mainannya banyak, tapi anak saya malah mau mainan anak yang lain, orang lain. Kan itu kan nggak boleh Saidah gitu. Mam, ayah, bunda, sebenarnya adalah permainan terbaik untuk anak adalah orang tuanya. Gitu ya. Jadi panggung bermainnya mereka adalah antara orang tua dengan anak. Bayangkan. Contohnya gimana? Dengan cara pointer aja. Ini saya tuh di ruang konseling itu memang ada dua ruang konseling, tapi ada satu ruang konseling yang memang tidak ada mainan, bentuk mainan gitu nggak ada. Tapi saya pengen anak-anak ini bahagia dan saya pengen menunjukkan bahwa dengan adanya kehadiran saya, mereka bisa bahagia. Akhirnya di ruangan saya tuh cuma ada pointer ini, gitu ya. Cuma ada pointer, pulpen deh. Ini pulpen cuma warna-warni, cuma kecil begini ya. Tapi tiba-tiba saya bikin orang-orangan. Misalnya ini kamu ya, ini Seda Bella ya, main nih kita nih ya. Ibu, kamu lagi apa? Kamu masih sedih kan? Yang saya kaitkan dengan perasaan dia. Dia lagi murung nih, dia kan lagi bete banget gara-gara berantem sama teman kelasnya. Cuma gara-gara masalah apa dulu snack gak mau potekan. Cuma gak mau potekan nih ayah bunda nih. Masuk ke ruang konseling saya dengan menangis kejer kan, gak pakai sepatu, udah mau pakai sendal.
kadang kanan sama kiri suka ketukar warna gitu ya. Datang nih, terus dia aku sedih gitu kan. Iya, saya udah bilang sedih. Saya udah bilang tahu kamu lagi sedih. Ya udah, kita main. Udah nih ya. Nih misalnya nih ini kamu. Ini saya udah bela nih. Kamu kenapa? Kamu sedih banget ya. Terus tiba-tiba temen yang nggak mau potekan bling-bling datang nih. Kamu maaf ya, aku nggak mau potekan, soalnya aku lapar, aku maunya satu. Boleh nggak sih? Tanya nih, boleh nggak sih? Terus kamu jawabnya apa? Nggak boleh, kan mama aku bilang harus bagi-bagi. Terus kamu ngomongnya gimana? Nggak boleh, harus bagi-bagi, katanya gitu ya. Terus iya nggak boleh, harus bagi-bagi gitu ya. Itu diceritakan di situ. Nah, jadi keluar semua ya. Jadi keluar semua, anak-anak jadinya kepancing ya. Kita bisa memancing anak harus dengan banyak banget strategi. Dan ini makanya kalau saya melihat anak-anak itu, saya pengennya terapi aja gitu loh. Terapi menggunakan bermain. Itu kan happy banget ya gitu. Nah, yang kedua nih, tunjukkan keyakinan bahwa mereka bisa, ya tadi sudah ya. Terus tetapkan tujuan yang realistis. Kamu maunya apa? Misalnya kamu maunya apa? Kamu kasih, misalnya kalau anak ini yang sulit banget untuk memilih, kasih pilihan. Kamu mau main di jam 9 atau kamu mau kamu belajar dulu tapi boleh main di jam 8 atau nggak main sama sekali. Nggak belajar sama sekali, main terus. Tapi pas Saidah nelfon, tiba-tiba tugas belum dikumpulin, terus ayah sama bunda sedih, kecewa, marah, maunya yang mana? Kenakan lagi perasaannya. Gitu ya. Jadi belajar untuk anak itu dekatkan secara emosionalnya. Jadi biar anak itu berpikir, tidak hanya berpikir secara kognitifnya aja gitu, tapi mereka bisa menempatkan diri secara emosionalnya. Gitu ya. Terus berikan feedback positif, kritik membangun. Ya, berikan feedback positif atau kritik membangun atau bisa berupa pujian ya, Saidah. Iya, gitu ya. Jadi walaupun mengkritik, kok kamu gini sih? Kamu bisa loh, Dek, sebenarnya lebih baik lagi. Nah, gitu. Jadi gunakan afirmasi positif yang sebenarnya mereka tuh pasti bisa gitu loh. Kadang kita kalau lagi kesel tuh semuanya keluar ya. Kadang tuh kita kalau lagi marah, lagi jengkel gitu ya, mau jengkel dengan pasangan atau kita mau jengkel dengan teman di luar lingkungan gitu. Itu ucap aja tuh, refleks tuh gitu ya. Terkadang refleksnya ini udahnya kita menyesal. Nah, itulah maka ada yang namanya berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Tetap kita harus tekankan di sini. Lalu kenali dunia anak saat ini. Iya, benar ya. Misalnya sekarang lagi zamannya modern banget nih, lagi zamannya TikTok misalnya gitu ya. Apakah ayah sama bunda langsung yang namanya setiap anak install aplikasi TikTok langsung uninstall? Biarkan mereka belajar dulu. Apa sih yang mereka ketahui tentang TikTok, gitu ya? Apa sih yang mereka ketahui tentang yang mereka sukai lah, tentang games apalah misalnya gitu ya? Kenali dulu. Ya, kenali dulu apa sih mungkin yang mereka suka. Yang mereka suka, karena kan kita tidak bisa menyamakan persepsi. Iya, karena kondisi dunia yang modern sekarang gitu ya, yang 4.0 sama kita dulu, ikutin yang dulu, generasi yang sebelumnya. Ya. Aduh, gitu ya. Ada perbedaan. Yang ada tuil banget gitu ya. Nah, ini dia permasalahan kita bisa melihat ini dua panah ini tuh. Ada anak yang mungkin belajarnya secara visual, yang diam pada saat teacher atau ustadz yang menjelaskan, kita bisa kalem baby gitu ya, diam, manis banget. Tapi kadang ada ustadz atau saya yang menjelaskan, pikirannya udah diem, tapi pikirannya udah kemana-mana. Misalnya pikiran tuh udah yang nggak ngerti lagi, mungkin udah mikirnya habis ini aku main game, habis ini aku mau main sama temen-temen aku lewat Zoom, terus habis ini aku mau bobo. Nah gitu ya, udah banyak banget gitu ya. Cuman kita nggak bisa memungkiri itu, kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran anak kan. Cuman kita masih bisa kok membatasi diri anak-anak dengan cara hal-hal yang seperti ini, sehingga kita kembalikan lagi pada yang seharusnya. Nah, bagaimana cara membangun belajar bersama anak? Nah, ini gimana nih, Saidah? Ini kayak penting deh, Saidah. Yang pertama adalah membuat jadwal dan target bersama anak. Pada saat di awal minggu, ini sih baiknya sih memang setiap minggu dilakukan ya, dengan kesepakatan atau musyawarah itu.
dengan variatif lah, misalnya setiap pokoknya dari hari Senin sampai hari Jumat apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Terkadang kan setelah Zoom kita bingung nih mau ngapain, kan kalau di sekolah kan abis Zoom ada ekskul ya. Cuman kalau di rumah kan agak bingung nih. Alhamdulillah kalau misalnya anak-anak P1 ada yang belajarnya setelah di Syafana ada pembelajaran yang lain, ada les-les yang lain, jadi terisi. Tapi bagaimana anak yang sudah mengikuti Zoom terus harus mengerjakan tugas dari Zoom gitu ya, harus mengerjakan tugas sekolah, tapi harus melakukan hal yang lain. Nah, bikin jadwal, bikin target bareng sama anak gitu, sehingga pada saat ayah dan bunda sedang bekerja, pada saat pulang itu tinggal checklist aja tuh, ini dilakuin atau enggak, terus yang ini dilakuin atau enggak gitu ya. Kalau misalnya memang tidak dilakukan, konsekuensinya apa, balik lagi yang sudah ditulis. Ingat ya nak ya, kan kita konsekuensinya adalah ini boleh ya gitu. Jadi tawarkan sama anak, boleh ya kita mulai dengan konsekuensi yang pertama. Ya bunda dia nangis lalalala gitu, ini sudah ada tanda tangan kamu di bawah Kesepakatan. Ada kesepakatan. Ini udah ada tanda tangan, walaupun anak ini belum bisa tanda tangan, tulis namanya dia. Ya, tulis namanya dia. Biar tahu gitu loh bahwa ini adalah kesepakatan yang harus mereka jalani, tanggung jawab. Sebenarnya pada saat HBL ini adalah positifnya adalah kita membangun nilai sikap anak. Gitu lah, kita bisa membangun nilai kedisiplinannya, tanggung jawabnya gitu ya, prioritasnya gitu. Itu yang harus kita gali sehingga kita membuat jadwal dan target bersama anak. Jadi nggak hanya untuk anak saja yang membuat target, orang tua pun juga membuat jurnal. Jurnalnya itu adalah saat ayah dan bunda merasakan sedih, kesal, ditulis apa yang membuat ayah dan bunda kesal gitu ya. Tulis curhat gitu panjang gitu ya. Dan temukan kira-kira solusi yang tepat itu apa sih? Gitu ya, sehingga jangan sampai emosional yang terjadi pada diri sendiri itu bisa dilampiaskan ke anak pada akhirnya tanpa kesengajaan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, membantu proses belajarnya anak. Biasanya ayah sama bunda kalau misalnya lagi bekerja nih gitu ya, berapa jam sih atau durasinya, gimana sih frekuensinya dalam satu hari untuk mengetahui anak belajar. Nah, ini penting banget nih ayah sama bunda gitu loh. Dan yang saya bilang kalau misalnya anak ini sudah belajar, istilahnya ayah dan bunda tetap belajar bareng sama mereka kok gitu ya. Apa yang masih perlu digali lagi? Wah, ini tentang kamu tentang belajar ini. Oke, ayah sama bunda tahu nih, kayaknya ada sesuatu hal yang perlu kita cari tahu lagi. Cari tahu lagi. Jadi tambah lagi pembelajarannya mereka. Ya, membantu proses belajar mereka. Dan proses belajar tidak hanya untuk kognitif aja, tapi bagaimana cara untuk menggali emosinya. Misalnya hari ini kakak atau adik nice bunda, oke coba tanya sama mbak ya, mbak hari ini adik gimana gitu, nice gitu, oke kalau nice besok bisa lebih nice lagi sayang, nah gitu ya. Nah gitu dong, bunda senang kayak gini. Peluk dulu boleh? Peluk. Selesai gitu ya. Terus kalau misalnya dia udah marah, dia kesel gitu ya. Tapi kalau misalnya mau berangkat kerja, kesel gitu, dia bawaannya nangis, ngerengek. Bunda nggak boleh pergi, bunda nggak boleh pergi. Biarkan dia mengeluarkan emosinya sampai dia benar-benar keluar. Terkadang kan saking ribet, saking udah hektiknya banget nih, udah mau masuk kantor misalnya ya, itu kita udah diem langsung pergi misalnya gitu, pergi tapi masih ada PR nih. Ayah sama bunda masih ada PR nih, karena apa, anak ini berhenti menangis di tengah-tengah, jadi nanggung banget gitu loh. Jadi ini kan proses belajar untuk anak, bagaimana cara dia untuk menyelesaikan emosinya, bagaimana cara dia memproblem solving emosinya. Ini kan kita harus mengajarkan dia bagaimana untuk proses belajarnya mereka. Yang ketiga adalah ingin anak bisa apa. Nah, kalau anak ingin bisa apa, biasanya ini lebih kepada sharing session. Ya, biasanya kita lebih sharing session. Nah, kapan waktu yang tepat sebenarnya pada saat mau tidur? Gitu ya, makanya waktu yang paling tepat itu adalah pada saat kita mau tidur. Nah, pada saat kita mau tidur, itu waktu banget tuh momen quality time ya, untuk kita bonding sama anak.
kayak gitu. Itu penting sekali. Tanyakan maunya gimana, terus cerita cerita apa aja, misalnya cerita tentang Rasulullah ya, tentang perjalanan Nabi, tentang sejarah-sejarah gitu ya. Gak usah belajar, gak usah lagi tentang review-review belajar yang tadi pagi sudah dilakukan, tidak usah gitu ya, karena bunda sama ayah pun juga secara mental, secara psikologis pun juga harus kembali fit lagi untuk besok harinya gitu. Jadi biasanya kalau mau tidur ya chit-chat aja gitu, kita cerita-ceritanya ya cerita-cerita masa depan, cerita-cerita yang imajinasi yang wah yang seru begitu ya, kita bangun gitu. Makanya yang saya bilang lagi di sini adalah kita harus menurunkan hormon kortisol kita gitu loh, hormon stres kita, hormon stres kita lagi meningginya itu pada saat pagi hari. Makanya pagi hari jangan heran kalau ibu-ibu marah-marah. Ibu-ibu tuh lebih up gitu ya emosinya ya, karena semuanya harus beres, semuanya harus kelar gitu ya, karena ada hormon kortisolnya gitu. Pokoknya harus selesai gitu loh, harus tanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga anak udah tahu udah pasti bakalan ngomel-ngomel nih gitu ya, karena hormon kortisolnya gitu ya, karena hormon kortisol membanjiri dengan prefrontal cortex. Malamnya itu kan udah mulai tuh hormon kortisol merendah tuh, menurun. Nah disitulah waktu momen yang paling tepat untuk kita saling merangkul, saling bonding, saling sharing session di situ. Itu belajar. Jadi belajar itu kan macam-macam ya. Saya Dewi ini ya, bisa kita belajar secara kognitifnya, terus bisa belajar sosial emosinya, terus apa yang harus mereka lakukan, kayak gitu. Nah kita lihat di sini. Ini apa nih Saida? Ini saya ambil dari kebutuhan Maslow-nya, kebutuhan hierarki kebutuhan ya. Dari akhiran kebutuhan dari Maslow ya. Jadi sebenarnya ada yang perlu kita cari potensi anak. Nah, ini bisa dibaca di sini. Oke, nah coba baca dulu di situ saya Winnie. Yang pertama ya, itu ada physical needs, yaitu penuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurnanya dulu nih saya Bella. Mau dijelaskan lagi atau? Iya, oke. Penuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Iya, biasanya anak baru bangun tidur tuh jam berapa tuh harus ditentukan. Makanya itulah ada yang namanya jadwal bersama tadi yang saya Winnie ya. Mungkin ada yang nanya nih, maksudnya bentuk jadwalnya itu jadwal yang seperti apa? Jadwalnya itu bisa dengan daily activities ataupun memang jadwal per hari. Kalau saya biasanya sama anak saya jadwal per hari, saya Winnie. Jadi misalnya untuk hari Senin apa yang harus kamu lakukan, konsekuensinya apa? Gitu. Nanti hari Selasa bisa yang sama gitu loh. Nah, makanya ini salah satunya adalah penuhi dulu 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna fisiknya itu, dulu nih. 4 sehat 5 sempurna itu kan berarti fisiknya dulu nih, kebutuhan primernya dia dulu kan dipenuhin gitu. Terus apa nih harus dilakukan lagi, misalnya anak kan jam mandi juga harus dilakukan gitu ya. Pokoknya yang sifatnya kedisiplinan deh gitu. Yang kedua saya Winnie. Ada jelaskan rutinitas anak hari ini. Iya, jelaskan rutinitas anak hari ini. Nah, itu dia, makanya dengan adanya jadwal tadi, jadwal yang membuat jadwal dan target bersama anak ini bisa kita aplikasikan di sini gitu ya. Bahwa kita harus menjelaskan rutinitas anak. Ya, kita harus menjelaskan rutinitas anak pada saat pagi hari nih, mungkin sebelum ayah atau bunda bekerja, jelaskan dulu nih, hari ini harus melakukan apa ya, dengan ekspresi muka yang positif, diingatkan lagi seperti apa, begitu. Jadi sehingga anak ini ada rasa sama-sama enak gitu, dia bisa melakukan tanggung jawabnya, ayah dan bunda pun juga bisa lebih rileks lagi untuk melakukan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, saya Winnie. Yang ketiga adalah berikan kasih sayang dan perhatian yang sesuai. Ini mungkin berkaitan dengan need for belonging-nya ya, saya Iya, ya. betul ya. Jadi yang tahapan yang ketiga ini adalah bentuknya kan seperti perhatian. Makanya yang saya bilang perhatian ini nggak hanya perhatian yang bentuknya hanya pujian-pujian saja ya, tapi dengan ada kehadiran orang tuanya. Saya paham betul, ayah dan bunda sangat sibuk sekali di kantor. Kalaupun memang harus di rumah, harus ada meeting yang banyak gitu. Cuman kita ini kan terkadang harus menggunakan rasa multitasking kita ya. Jadi pada saat kita melakukan meeting gitu ya, kita pun juga harus menyelaraskan waktu kita bersama anak kan gitu. Jadi harus ada kesepakatan jadwal tadi di awal. Nah, kan bunda kan nih besok kan akan ada meeting nih, jelaskan aja bunda kan besok akan ada meeting. Nah, bunda nih meeting nih seperti ini ya, meetingnya bla 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 gitu.
bisa bantu bunda nggak nak gitu. Jadi besok kita bagi waktu, kamu kerja, bunda pun kerja, kita sama-sama kerja sayang gitu ya. Jadi kita tempatkan posisi anak itu memang ya itu saya bilang sama gitu loh kondisinya. Nah terus pada saat anak sudah melakukan yang oke gitu ya, biasanya anak akan nyamperin bundanya, akan nyamperin ayahnya, atau udahnya pasti akan cerita, puji anak, peluk anak, ya itu seperti itu. Jadi berikan afirmasi positif, penguatan ya, lebih kepada penguatan positif kepada anak. Selanjutnya saya ini yang keempat ya Saida, pujilah usaha yang sudah dilakukan oleh anak tadi ya. Kemudian buat rasa penasaran pada anak dan antusias terhadap usaha belajarnya. Gitu ya. Jadi yang ini pasti ayah sama bunda sudah paham lah dengan hal ini gitu ya, bahwa sebenarnya kita harus kita mengembalikan lagi kepada fitrah anak ya. Gitu. Karena sebenarnya kita sebagai orang tua adalah memberikan ilmu kepada anak. Kita sebagai orang tua harus memberikan ilmu kepada anak, terus dengan penguatan Al-Qur'annya juga jangan lupa, dengan mengaji gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua pun juga perlu meminta maaf juga sih, karena saya mikir begini, terkadang kita sebagai orang tua itu tidak boleh benar-benar tutup mata banget sih gitu ya, karena sebenarnya sudah banyak hal yang kita lakukan, tapi terkadang anak itu terkadang yang kita inginkan belum tentu anak inginkan gitu loh, belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi saya sih berharap mungkin bisa dengan mulai dari hari ini atau besok gitu ya, kita minta maaf kepada anak kita gitu, maaf ya ayah sama bunda terlalu sibuk gitu ya, atau maaf ya mungkin ayah sama bunda selama ini nggak ngelihat cara kamu belajar gitu, cuman abang atau kakak atau adik perlu tahu bahwa sebenarnya ayah sama bunda itu sayang banget sama kamu gitu. Kalau misalnya nilai jelek, misalnya nilainya kurang memuaskan, bunda sama ayah nggak marah, tapi dengan cara kamu belajar, terus sholat, udah gitu misalnya bangunnya pagi, ya Allah bunda sama ayah sayang sama kamu, seneng banget, kan nanti kamu yang akan nolong ayah sama bunda nanti di akhir. Jadi penghargaan ke prosesnya ya sudah. Lihat prosesnya gitu loh, kalau hasil itu akan jadi bonus untuk kita sebenarnya. Ya, tapi kalau proses inilah yang menjadi tolak ukur kita, apakah kita memang sudah bisa menerima dengan sikap atau apa yang sudah anak lakukan gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara Saidawini untuk kita bisa melakukan ini ya, misalnya ya dengan cara relaksasi ini adalah salah satu cara kita sih sebenarnya. Gitu. Bisa dibacakan Saidawini. Yang pertama adalah ajak untuk duduk atau berbaring dengan posisi senyaman mungkin. Usahakan punggung dan dalam posisi lurus atau setegap mungkin. Ya, ini itu bisa dilakukan sebenarnya pada saat weekend atau pada saat malam hari, pada saat mau tidur, ya. Saat hormon kortisol kita sedang turun, gitu ya. Kita coba untuk duduk, ya. Kita coba untuk santai, gitu. Kita habiskan waktu kita untuk relaksasi dulu lah bersama anak. Itu yang seperti sudah disampaikan sama Saidawini yang pertama. Lalu yang kedua Saidawini, arahkan untuk meletakkan satu tangan di atas perut dan tangan lain di atas dada. Jadi gimana nih Saida? Begini dan begini. Oke. Ini ya. Nah, ini adalah kondisi kita siap, ya. Kondisi kita relaksasi dan kondisi kita siap. Bahwa sebenarnya kalau secara meditasi itu kayak kita, kalau yoga mungkin ayah sama bunda mungkin pernah melakukan yoga gitu ya, atau bunda-bunda nih biasanya yang pernah melakukan yoga. Ini kan kondisi ini adalah kondisi kita menyerahkan ya kita menyerahkan, kondisi kita menyerahkan diri gitu. Nah ini adalah satu momen di mana kita bisa untuk menyelaraskan antara otak, kalbu kita, hati kita dengan fisik kita, dengan mental kita, sehingga mental yang kita punya ini akan semakin terus meningkat, sehingga syaraf kita itu akan terus bekerja, ya, akan lebih optimal, dan toksin-toksin gitu ya, istilahnya toksin-toksin pun juga pelan-pelan akan akan hilang. Lalu yang ketiga di situ, ini Saida Bella ada ininya nih, minta untuk menarik nafas
yang dalam melalui hidung sampai dada, sedikit bergerak dan perut naik. Gitu ya. Jadi benar-benar naik gitu. Dan kita minta untuk biasanya kalau saya melakukan relaksasi untuk ini untuk anak-anak yang biasanya sosial emosinya kurang stabil, Saida. Untuk anak piwan bisa ya, Saida ya? Untuk anak-anak piwan bisa. Ya, untuk biasanya anak-anak yang sulit untuk sabar gitu ya. Anak yang pengennya cepet buru-buru atau terkadang mungkin saya pernah ngelihat ada beberapa anak piwan gitu ya, nggak anak piwan aja sih, ada beberapa anak juga udah hampir P6 bahkan itu mereka agak sulit untuk balance gitu ya, untuk balance secara motorik kasarnya agak sulit gitu seimbang Saida ini. Nah ini relaksasi ini adalah bisa menjadi salah satu cara kita. Oh bisa ya? Bisa menjadi salah satu cara kita untuk bisa kita menghealing diri anak gitu biasanya ya. Ya minta untuk menarik nafas yang dalam melalui hidung sampai dada, sedikit bergerak dan perut naik. Nah biasanya kalau anak-anak yang memang yang tadi saya bilang yang kurang sabar, dia yang agak kendalanya di nomor 3. Oh gitu. Karena biasanya anak yang seperti itu kan pengennya yang cepet ya, pengen tet gitu ya. Nah di sini kita belajar pelan-pelan gitu ya. Nah terus biasanya relaksasi ini bisa dilakukan untuk anak-anak yang punya traumatik gitu ya. Biasanya anak-anak yang punya traumatik, bahkan kalau yang traumatik itu pernah sekali waktu saya relaksasi bersama anak ini dalam satu hari itu bisa 2 kali, di pagi hari dan sore hari begitu. Dan alhamdulillah sih ini maksudnya termasuk yang lebih efektif gitu ya. Yang keempat Saida ya. Yang keempat, tahan nafas selama 5 hitungan, lalu hembuskan nafas secara perlahan-lahan pada hitungan kelima. Gitu. Jadi tarik nafas 5 hitungan nih, 1, 2, 3, 4, 5, lalu hembuskan perlahan. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang nomor 5, cobalah bernafas dengan menggunakan siklus 6, yaitu menarik nafas selama 3 hitungan dan hembuskan nafas pada hitungan berikutnya dengan suara shh. Jadi, pada saat tarik, kita tahan, hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3, keluarnya pun 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Gitu, jadi sama ya. Tarik, buang, seperti itu. Dan yang kelima, ulangi pernafasan siklus 6 ini sebanyak 10 kali. Ya, dengan 10 kali. Biasanya dengan kalau 10 kali itu kan, nah biasanya kalau awal-awal pasti jantung tuh gitu ya. Nah itu karena mungkin belum terbiasa dengan itu, sehingga ini yang menjadi terkadang gini, kita pada saat marah itu kan pasti jantung kita tuh lebih kencang ya, lebih kencang sehingga fisik kita tuh refleksnya mau ngapain aja gitu. Nah dengan cara seperti ini itu pelan-pelan tuh untuk ayah dan bunda yang sudah stres banget, yang udah bingung banget di kantor, kerjaannya udah banyak, di rumah yang harus mengerjakan pekerjaan kantor sudah banyak, coba lakukan ini. Ini bisa menjadi salah satu metode alternatif kita. Seperti itu. Teruskan latihan pernapasan ini sampai kita merasa lebih nyaman. Gitu ya. Nggak diulang-ulang ya. Bisa berulang-ulang, bisa bareng dengan pasangan, bisa bareng dengan anak. Bahkan kalau kita bareng dengan anak, kita tahu nih anak ini kemampuan emosional sudah sampai mana. Regulasi emosinya gimana? Regulasi emosinya gimana? Bisa gitu. Mungkin nanti nih apalagi ini udah weekend nih, Saida Winnie ini kan bisa dilakukan di rumah nih. Terus Saida mau di tempat yang ber-AC atau yang enggak, ya lebih baik yang terbuka, misalnya di halaman rumah atau misalnya di dalam rumah. Sore-sore ya Saida, jangan siang-siang panas kayaknya. Oh panas banget, panas yang ada hitam nanti kan gitu. Nah ini bisa menjadi salah satu relaksasi yang biasanya saya lakukan untuk anak-anak. Lanjut lagi, nah langkah apa yang bisa kita gunakan? Cuma 3 aja kok ayah bunda. Apa aja gitu ya. tuh Saida? Di sini ada look, listen, and lean. Ya, di sini ada look, listen, and lean. Kalau kita bicara tentang look ini seperti apa sih kan? Maksudnya look ini adalah melihat. Nah, otomatis berarti kita harus melihat apa sih sebenarnya anak ini butuhkan. Contoh kalau untuk orang dewasa, handphone saya hilang nih, Saida ini. Oh, jangan handphone deh. Kalau handphone itu yang sebelum-sebelumnya. Dompet saya hilang kebetulan di pom bensin. Nah, saya ini panik karena apa? Di dalam dompet saya ini tuh ada KTP dan ATM 2. Nah, ada satu KTP dan 2 ATM, 2 nih hilang gitu, 3 aja nih.
Itu yang paling penting, yang lain-lainnya ya udah deh gitu kan. Terus udah gitu saya udah panik nih, udah panik luar biasa gitu kan. Nah biasanya kalau lagi panik begini kan kita tuh pengennya ada yang nenangin gitu ya. Maksudnya kalau misalnya terkadang ada nih, misalnya saya cerita sama yang misalnya gini, saya ngomong gitu ya, orang mungkin ngeliat saya, terus emang gimana? Emang naruhnya di mana sih? Tambahnya saya panikan digituin. Aduh gimana gitu ya. Nah kalau kita kondisikan pada anak-anak, pada saat misalnya kita ambil contoh, ya tadi aku nggak bisa jawab pertanyaannya Saida sama Ustadz. Burung kan? Yang kita lakukan adalah apa? Nah, biasanya yang kita lakukan ini harusnya adalah, oh, kamu sedih ya? Tekankan dulu nih perasaannya. Oh, kamu sedih ya pasti ya. Validasi dulu perasaannya ya. Kamu sedih ya? Pasti sedih ya nak ya. Terus apa lagi? Terus udah gitu, emang kejadiannya gimana sih, Dek? Iya, jadi temen aku yang malah jawab, aku nggak bisa jawab, aku bodoh, aku nggak bisa, gitu ya. Ya udah, yuk kita tenangin dulu. Ada mau minum, yuk kita minum dulu, alihkan dulu sementara. Alihkan dengan kebutuhan primernya dia, makan, minum, atau misalnya pengennya yang ber-AC, yuk dek kita ke kamar yuk, hidupin AC yuk. Atau ada yang mau pakai bantal, nah gitu ya. Jadi kita jangan berfokus pada sifat masalahannya dulu untuk yang di loop. Yang kedua ada di listen. Nah, listen ini adalah kita berpartisipasi aktif untuk mendengarkan. Jadi pada saat, kalau misalnya saya nih, kemarin dompet saya hilang, saya pengennya suami saya tuh dengerin. Karena kamu tahu gak sih, itu tuh ada KTP, itu tuh ada ATM 2. Bukannya gimana-gimana ya, itu tuh penting. Karena itu untuk kesehariannya kita, bla 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 bla, panjang lebar. Panjang kali lebar saya ceritain. Apalagi seorang istri harus menghabiskan berapa puluh ribu kata begitu kan. Jadi dengerin. Nah itu sebenarnya yang anak-anak inginkan. Jadi pada saat dia aku nggak bisa jawab kan udah tuh ditenangin tuh, kita pakai loopnya kita ya. Ya udah mau makan dulu, mau minum dulu. Yuk bunda juga mau minum dulu. Yuk kita tenangin dulu. Udah nih kita udah minum selesai. Selang beberapa menit baru dengarkan. Udah deh, emang kejadiannya gimana sih? Anak baru nih cerita, iya tadi kan aku lagi Zoom, terus harusnya aku yang jawab, malah teman aku yang jawab. Misalnya gitu ya. Oh gitu. Oh, terus perasaannya adik gimana? Tanyakan lagi perasaannya. Sedih lah, bete lah. Kenapa harus kayak gini? Seharusnya kan aku juga bisa jawab. Gitu ya. Terus udah gitu tugas aku nggak dikerjain gara-gara aku nggak bisa kan jadinya. Wah udah tuh kayak disambung-sambung sehingga itu semuanya salah gitu kan. Nah kita langsung berangkat ke yang ketiga yaitu link, menghubungkan. Nah menghubungkan di sini adalah kalau misalnya kita bilang P3K-nya, pertolongan pertama gitu ya. Kalau link ini adalah sebagai alkohol atau perban yang saya dawini. Ya, jadi pada saat anak betadinnya dulu nih, kita cari betadinnya dulu nih. Ya udah, mau bunda atau ayah bantunya gimana nih? Mau ayah bunda bantu nggak? Mau misalnya gitu. Ya udah, maunya gimana? Atau gini aja, kasih pilihan. Biasanya kalau kita yang minta gini, anak nggak kelihatan tuh problem solvingnya. Tapi kita kasih pilihan. Gini deh, bunda ada beberapa pilihan. Kita telepon Saidahnya, nanti bunda bilang, tapi kata-katanya dari kamu nih, bunda harus ngomongnya kayak gimana nih, seolah-olah kita kayak nggak tahu nih, kita harus berbuat apa. Terus yang kedua adalah, ya udah, kamu tenang dulu ya, yuk kita selesaiin masalah ini bareng-bareng, gitu ya. Jadi berikan satu solusi. Sebenarnya solusi itu sebenarnya dari kita, tapi kita mengarahkannya itu ya, ini kita main bermanuver dulu nih dengan cara anak untuk berpikir dalam mengatasi solusi. Kita lihat di situ. Jadi hanya 3. Kita lihat permasalahannya anak apa, kita lihat kebutuhannya dia itu dengan primernya dulu. Sesederhana itu kayak anak ini butuh apa, misalnya butuh minumnya dulu, butuh yuk makan dulu yuk deh, ya udah tenang dulu deh, ya udah kalau misalnya kita ngomong tenang dulu, anak kadang mau tenang susah ya, kalau mau nangis dulu nggak apa-apa, biar anak mau nangis sampai bener-bener dia udah keluar semuanya, itu udah mulai tenang, baru kita listen. Kadang ada yang, kamu jangan nangis, udah nggak usah nangis, nah gitu. Tapi terkadang dia ternyata belum bisa belajar untuk nggak soft tuh berarti. Iya, dia nggak belajar untuk menyelesaikan emosinya.
Ya, kalau dia mau nangis, selesaikan aja nangisnya, nggak seperti itu. Ya, jadi ada look, listen, and lead. Seseorang yang merasa dicintai ketika satu diberikan pujian atau penguatan positif. Ya, untuk ayah sama bunda, saya rasa pada saat di kantor lagi sibuk-sibuknya atau di rumah harus WFH ya, lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Yang dibutuhkan pasti adalah ditenangkan ya kan, terus dibuatin positif, ya udah semua everything's gonna be okay, terus kamu hebat, kamu bisa kok sebenarnya gitu ya. Kedua adalah dilayani atau ditolong ya, kita menggunakan beberapa look, listen, and link-nya itu. Yang ketiga ada diberikan hadiah. Yang saya bilang diberikan hadiah itu bukan hadiah yang benar-benar fisik, silakan berikan hadiah fisik kalau memang benar-benar anak ini sudah mencapai tingkat yang memang sangat memuaskan, sehingga usaha-usaha yang sederhananya sebenarnya bisa dia lewati. Tapi kalau diberikan hadiah ini sebenarnya hadiahnya macam-macam ya, dengan waktu aja itu jadi hadiah. Yang keempat adalah meluangkan waktu untuknya. Ini sejauh ini mungkin saya nggak terlalu banyak istilahnya mendalami terkait dengan meluangkan waktu gitu ya. Cuman saya ingin aja karena saya juga adalah salah satu orang tua gitu ya, yang memang bekerja, suami bekerja gitu. Dan saya bagaimanapun juga saya harus mengorbankan diri saya gitu lah untuk anak saya, karena saya ini diamanahkan oleh Allah gitu ya, diberikan anak yang mungkin karena saya memang pantas untuk memberikan memberikan kasih sayang yang memang seharusnya gitu. Jadi saya rasa sesibuk-sibuknya ayah dan bunda gitu ya, sesibuk-sibuknya ayah dan bunda, ayolah kita bersama-sama untuk meluangkan waktu kita gunakan kualitas yang memang dibutuhkan oleh anak, dengan komunikasi yang tadi ya, komunikasi yang tepat, bagaimana komunikasi yang nyaman untuk anak. Berikan anak itu kenyamanan. Kadang ada anak yang dikasih HBL gitu ya, tugas HBL udah aja, yang penting kerjain aja tugas HBL. Udah gitu. Padahal sebenarnya esensi pada HBL ini adalah dengan adanya peran ayah dan bunda untuk bisa berpartisipasi aktif terhadap anak. Sekecil apapun saya sangat menghargai itu, sekecil apapun gitu. Karena sebenarnya selama HBL ini yang kami harapkan dari pihak sekolah adalah bagaimana nilai sikap anak ini bisa optimal, sehingga nanti suatu saat pada saat anak ini masuk ke sekolah, benar-benar ini anak yang siap. Saya sangat apresiat sekali karena beberapa kali saya dapat informasi dari beberapa teacher bahwa Sayyidah Bella, anak-anak yang waktu sebelumnya masuk sekolah, yang benar-benar masuk ke sekolah yang sikapnya normal, yang gimana-gimana gitu ya. Tapi pada saat di rumah mereka sangat bagus sekali. Karena contohnya apa Sayyidah? Gini, jadi ada salah satu 2 atau 3 anak lah ya, memang sangat aktif banget di kelas. Cuman aktifnya di kelas ini, ya itu dia yang mungkin anak ini kan refleks ya, secara emosinya yang sulit untuk stabil, menyakiti temannya gitu ya. Terus udah gitu, kalau sebenarnya anak ini pintar, tapi secara sikapnya ini gimana gitu loh, jadi menguras emosinya para teacher gitu. Tapi pada saat HBL, anak ini tuh udah yang bisa on kamera, saya Winnie, on kamera, duduk, memperhatikan, terus bisa endurance-nya tuh bisa bertahan gitu. Jadi ketahanannya mereka pada saat konsentrasinya lebih lama ya, fokusnya lebih lama gitu. Terus saya tanya bagaimana untuk sikapnya dia, kan sebelumnya waktu di sekolah itu kan terkadang suka jahil sama temennya, gimana di rumah sama adiknya begitu? Enggak sama sekali Sayyidah. Sebelumnya memang waktu sama adiknya abis, adiknya main smackdown gitu ya, bercanda gitu ya. Kalau sekarang udah lebih nice. Mungkin anak ini kan sudah tahu ya, dia sudah bisa belajar adaptasi. Mungkin orang tuanya juga sudah bisa mengajarkan yang ini ya, yang seharusnya dibutuhkan, dan motivasinya ternyata anak ini motivasi belajarnya sudah meningkat, karena sebelumnya orang tuanya masih belum tahu nih apa sih yang harus digali. Ternyata pada saat orang tuanya mencari tentang multiple intelligence-nya ini,
akhirnya kecerdasan yang temu nih. Ternyata anak ini kecerdasannya itu ada kecerdasan yang spasial. Jadi anak ini tuh Ruang, seneng ya? gitu loh, kayak main apa namanya, Roblox gitu ya. Terus Lego, kayak main Lego begini ya, terus dibikin ini kan, itu kayak ditata ruang waktu gitu ya. Nah itu jadi luar biasa. Jadi bagi saya meluangkan waktu untuk anak itu bermacam-macam. Kita balik ke kualitasnya. Terkadang ada orang tua yang dua-duanya bekerja, anaknya sukses. Tapi ada juga kok yang namanya ada orang tua yang nggak bekerja, ya macam-macam ya, anaknya variatif gitu. Makanya saya tidak pernah mau menyalahkan bagaimana cara orang tua untuk meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Karena setiap orang tua punya cara yang berbeda-beda. Tapi yang saya inginkan adalah sama, kita bekerja sama. Kalaupun memang ada kendala terhadap anaknya ayah dan bunda, bisa sharing ke kita gitu lah. Kita bisa saling diskusi. Langsung bisa hubungi Sayda Bella ya? Iya, mungkin bisa langsung hubungi saya. Kita saling sharing yuk gitu, kita diskusi yuk sebenarnya apa yang ayah dan bunda butuhkan di sini gitu ya. Yang terakhir ada disentuh atau dipeluk, karena dengan disentuh itu bahasa kan cinta tuh. Bahasa cinta ya. Ini kan salah satu bahasa cinta kita terhadap anak ya. Seperti itu. Nah, ini pesan saya, saling mendukung di masa sulit akan memberikan kekuatan untuk melewatinya. Ya, dengan kita menjalankan bersama-sama, ini udah sangat luar biasa sekali. Gitu ya. Jadi saya sih berharap ayah dan bunda, sebenarnya kan kita ini sebagai orang tua ini kan sebagai pendidik utama. Ya, sebagai pendidik utama, sebagai pendamping utama untuk anak. Kalaupun memang tidak bisa, minimal kalau ada yang mendampingi di rumah, tapi tetap ayah dan bunda itu adalah kondisi yang memang mengetahui betul tentang anak, gitu ya. Walaupun ada mbak di rumah atau ada kakek nenek di rumah yang mendampingi, saya sangat apresiasi sekali. Saya sangat apresiasi. Tapi alangkah baiknya ayah dan bunda pun juga lebih mengetahui tentang anak, seperti apa aktivitas di rumah. Begitu ya ayah bunda, dan kita semua sama-sama belajar. Dan saya yakin anak ayah bunda gitu ya, anak-anak Piwan di Syafana ini semua adalah anak-anak yang cerdas. Semua anak-anak yang luar biasa, hebat gitu ya. Cuman mungkin kita masih belum menemukan sebenarnya apa yang perlu kita gali dari anak kita. Maka dari itu kami siap untuk bekerja sama dengan bunda dan ayah untuk kita sama-sama belajar yuk gitu, pelan-pelan untuk membangun komunikasi dengan anak sehingga sikapnya anak, perilakunya anak bisa lebih optimal. Gitu Sayda ini gitu. Oke, terima kasih Sayda Bella atas pemaparannya. Waduh, ini sungguh menarik juga ya, karena apa? Sebenarnya karena ini topiknya memang relate sekali dengan kondisi saat ini, di mana kita sebagai orang tua banyak sekali kendala-kendala yang terlihat ataupun tidak terlihat ya selama menjalani atau mendampingi anak menjalani HBL. Baik, jika bisa saya simpulkan sedikit ya Bunda secara ringkas, bahwa ternyata terdapat banyak sekali kendala ya yang dirasakan selama menjalani HBL, seperti yang tadi sulitnya membagi waktu, kemudian juga perannya juga bagaimana nih kalau yang sudah mulai work from home ataupun work from office gitu ya, berbagi perannya gimana, delegasinya gimana, karena ada juga mungkin yang kesulitan saat ini bagaimana mendelegasikan peran orang tua ini untuk anaknya di rumah nih selama menjalani HBL. Kemudian juga bagaimana menjaga emosi orang tua dan anak jadi tetap stabil gitu ya. Komunikasi juga penting tadi, yang intinya memang semuanya ini berkaitan tentang adaptasi di kebiasaan baru ini, Sayda. Yang kedua, ternyata ada pentingnya mempersiapkan diri kita dulu tadi ya. Persiapkan kita dulu sebagai orang tua untuk bisa mensupport anak lebih lagi. Yang ketiga, ternyata ada loh prinsip-prinsip dasar dukungan psikologis ya, Sayda Bella, yang ternyata tidak hanya bisa diimplementasikan oleh tenaga ahli atau psikolog gitu ya, tapi ternyata ada poin-poin juga yang bisa diterapkan nih oleh orang tua kepada anak-anaknya di rumah. Yang keempat, adanya pentingnya
menjaga motivasi. Tadi yang kita lihat ya, ada motivasi intrinsik, ekstrinsik, kemudian nantinya berujung ke self efficacy gitu ya, penghargaan diri ataupun percaya diri anak. Dan juga tadi ada tips and triknya bagaimana belajar bersama anak. Baik ayah bunda, saya yakin sekali saat ini sudah banyak sekali pertanyaan ya yang di benak ayah dan bunda sekalian. Ayah bunda bisa coba chat di kolom chat kami atau mungkin ada yang mau langsung tanya, itu juga boleh ya Saida. Saya izin dulu untuk melihat kolom chat kita ya. Oke, tadi ada lagi nih Saida. Dari AM Afif ya, ini lebih kepada ini mungkin relate dengan yang pertama tadi, pertanyaan pertama Saida ya. Kabar itu sangat sulit bagi saya secara ibu bekerja dan harus kantor full day setiap hari. Dan ada 3 anak Saida, ada di K1 1, P1 dan PG ya. Jadi di preschoolnya ada 2 ya bunda ya, yang HBL semua, mesti cari pendamping untuk 3 anak. Kebayang banget itu gimana repotnya. Iya. Dan harus submit semua tugas melalui saya, sementara bundanya di kantor. Dan terkadang mood anak turun naik dalam belajar, semoga cepat berlalu kondisi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjutkan dulu mungkin ya Saida. Untuk mendapat ritme belajar HBL dan WFO atau WFH itu memang sangat berat, terutama karena saya berada dan suami berada di 2 kota yang berbeda nih Saida. Gimana nih kendalanya? Mood anak lebih cepat up and down, apalagi dengan tugas yang banyak dan hafalan yang banyak. Saya coba kumpulkan tentang mood dulu ya Saida ya. Kesan HBL awal pertama Bunda Demasya atau Caca. Semangat buat anak, sehingga maminya pun senang. Namun lama-kelamaan ya anak terlihat mulai jenuh dan moodnya sudah mulai swing. Kalau saya bisa simpulkan beberapa chat ini lebih kepada bagaimana menjaga kestabilan mood anak nih Saida selama HBL. Mungkin itu ya ayah bunda bisa coba ditanggapi mungkin Saida, mau langsung atau gimana? Tapi ada pertanyaan lain kan? Ada sih nanti. Kita ini share ini dulu ya. Oke. Seperti yang tadi sudah ditanyakan ya tentang HBL itu apa, gitu, bagaimana dan kesan pertama seperti apa. Saya justru mau berterima kasih nih sama ayah sama bunda karena sudah bisa mengungkapkan ya sedetail itu ya, sevariatif itu terkait dengan kesan-kesan untuk menjalani HBL bersama anak di rumah gitu, dan saya sangat berterima kasih sekali gitu. Nah, bagaimana nih caranya nih ya untuk kita bisa menstabilkan diri kita? Gitu, balik lagi. Terkadang kita sulit ya untuk mengontrol diri seperti apa saya dalam ini gitu ya. Nah, kita harus bisa melihat apakah memang diri kita ini sudah terpenuhi belum nih secara kebutuhan ininya dulu. Dasarnya dulu nih, gitu ya. Apakah ayah sama bunda ini kita bisa membuat journaling namanya. Jadi journaling ini adalah salah satu cara untuk membuat atau mengungkapkan katarsisnya orang tua terhadap situasi saat ini, gitu ya. Journaling ini maksudnya adalah kita menggunakan 5W1H. Apa sih yang biasanya ayah? Apa itu berarti what, where, where, terus when dan how. Oke. Gimana tuh aplikasinya? Nah, ini pada saat kita tahu nih permasalahan seperti ini ya, makanya saya bilang gunakan masker untuk diri sendiri sebelum kita membantu orang lain, gitu ya. Karena sebenarnya komunikasinya dulu nih seperti apa nih ayah sama bunda nih ke anak ya. Gitu ya. Apalagi kan tadi ada yang katanya jarak nih, antara jarak saya di sini, suami di sana gitu ya. Kendala tersendiri. Iya, itu ada kendala yang ini ya yang cukup lumayan menantang gitu ya. Nah, pertama adalah kita ungkapkan dulu nih permasalahan kita sebenarnya apa. Apa yang benar-benar menjadi titik yang membuat kita
ini problem banget nih. What-nya dulu ya. What-nya Sadari dulu itu. Itu share aja semuanya. Kita journaling dulu nih ya. Jadi pakai menggunakan 5W1H-nya dulu nih. Gitu. Nah, terus kapan kita merasakan hal ini gitu ya, kapan kita merasakan hal ini, ditulis dari kejadiannya apa, terus udah gitu kita tulis kapan, di mana gitu ya, terus udah gitu apalagi yang terakhir adalah how gitu. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, seperti itu, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa merilis gitu ya, kita bisa merilis emosi kita bisa merilis pikiran-pikiran kita gitu ya. Makanya saya bilang apapun yang terjadi dengan anak-anak sebenarnya ini kan menjadi tantangan yang berbeda. Cuman kembali lagi komunikasi antara komunikasi antara ayah dan bunda gimana dulu nih gitu. Terkadang ada yang HBL fine aja gitu ya. Fine itu dalam arti ya oke, ini ada HBL, saya juga ngerasa stres memang gitu ya. Cuman apa nih yang bisa menjadi solusi untuk anak biar fine aja gitu loh. Tadi kendalanya apa? Untuk anak-anaknya biasanya apa saya ini? Tak tertulis di situ ya. Di situ biasanya kendalanya itu adalah tugas. Oh tadi tugas-tugas dan hafalan juga banyak. Kemudian juga yang tadi dikatakan oleh Bunda siapa tadi tuh, kalau awal-awal mungkin menarik ya, anak-anak fun, happy, tapi ternyata lama-lama moodnya mulai turun juga. Ya, itu pasti akan terjadi. Cuman bagaimana cara kita yang tadi motivasi internalnya, aha momennya gitu ya, kita gunain hal yang baru untuk anak, terus kita bisa juga aplikasiin tentang relaksasi. Mungkin relaksasi ini adalah menjadi salah satu cara kita gitu, metode kita gitu untuk bisa merilis gitu ya. Dan sharing session dengan anak itu penting sekali. Nah, dengan ada journaling ini adalah bagaimana cara orang tua untuk merilis emosi. Tapi itu untuk individu. Nah, untuk anak-anak yang tadi sudah saya jelaskan gitu, bahwa bagaimana cara kita mengatur jadwal yang harus disepakati dengan anak. Memang hafalan banyak gitu ya. Memang hafalan banyak, tugas-tugas menumpuk. Cuman itu masih bisa kok kita atur dengan waktu-waktu tertentu. Dalam 1 minggu saya rasa itu bisa selesai. Kalau misalnya anak sulit untuk menghafal, ya itu bisa sharing dengan saya. Mungkin kita bisa menggunakan metode yang lain. Gitu. Biasanya kalau ada anak yang memang sulit untuk menghafal, ada anak yang sulit untuk menghafal. Jadi dia lebih baik belajar secara langsung, directly, dibandingkan dia harus menghafal sesuatu gitu. Cuman manusia ini kan istilahnya sudah dibentuk sama Allah ya, sudah dikotak-kotakan gitu ya. Mungkin pada saat menghafal yang biasanya hafalannya 1-5, mungkin ini kita bisa kurangkan 1-3 dulu gitu. Ya, dan diskusikan dengan teacher. Saidah, anak sepertinya nih, saya belum tahu nih anak saya bisa menghafal yang banyak atau tidak. Cuman ini saya sedang mencoba saya nggak tahu nih 1-5 bisa atau tidak. Cuman ini saya sedang coba 1-3. Kita coba untuk membuat tugas itu biar anak itu nggak terlalu beban banget gitu. Jadi kita bagi aja momentum itu bersama teacher. Itulah kenapa gunanya kita untuk berkomunikasi dengan teacher gitu. Teacher juga nggak akan yang namanya memberikan pokoknya tugas harus dikumpulkan sekian ya mam. Mereka juga butuh feedback ya. Iya gitu. Karena butuh feedback juga. Jadi ayah sama bunda pun juga saya sangat berterima kasih ya kalau sejauh ini bisa terus komunikasi dengan teacher kita yang ada di Syafana. Begitu. Jadi kalaupun kita bicarakan tentang ritme itu sebenarnya bisa kita lakukan di rumah. Gitu ya. Kalau saya kan nggak tahu nih kehidupan rumah tangganya gimana di masing-masing gitu ya. Cuman inilah mungkin saatnya dengan adanya kita webinar ini, dengan saya menjelaskan tentang HBL gitu ya, mungkin ayah sama bunda pengen diskusi langsung dengan saya. Ada beberapa metode-metode yang mungkin bisa kita sama-sama diskusikan yang memang sesuai dengan kapasitas anak. Begitu Saidah Widi. Oke, kita lanjut ya Saidah ya. Dari Mama Kinan, izin solusi yang lebih rasional pada kondisi orang tua dan anak nih Saidah. Yang kadang waktu orang tua dengan anak itu memang tidak banyak ya. Mungkin relate-nya dengan sekarang sudah mulai work from office. Bonding sebelum tidur yang tadi,
sebelum tidur anak itu cenderung sudah lelah, Saida. Sementara banyak tanggungan tugas anak disertai deadline. Hal yang sama juga dengan orang tua. Nah, kadang pelajaran tahfiz, Saida, semua anak ngaji bersama jadi berisik. Jadi tidak jelas ayat mana yang dibaca gitu ya Bunda. Kadang ketika ditunjuk untuk baca belum jelas baca sudah dianggap selesai. Kemudian juga mungkin ada tambahan bisa lebih spesifik ke kondisi anak-anak saat ini, Saida. Karena kondisi saat ini anak mereka merupakan anak yang kecil karena terus kena HBL gitu kan dari sebelum masuk SD. Berbeda, jadi ini adalah anak-anak yang masih tergolong masih kecil, baru keluar TK, kemudian dan ke primary dan langsung kena HBL gini mungkin ya Ayah ya. Jadi lebih kepada contoh-contoh yang lebih relate ke anak-anak karena mereka masih tergolong belum dewasa gitu mungkin ya. Itu sih Saida. Oke. Terima kasih Ayah. Ayah siapa ya? Ayah Arif. Iya, Ayah Arif tadi. Ayah Arif. Dan juga Mama Kinan. Oke. Saya itu dari dua pertanyaan apa satu pertanyaan jadi banyak itu apa gimana? Dua pertanyaan tapi memang satu topik sih sebenarnya Saida. Lebih kepada contohnya ya. Pertama kita bahas yang ini dulu. Pertama ya, izin solusi lebih rasional ya Saida. Iya. Tentang rutinitas tadi sebelum tidur. Oke. Nah gini, sebenarnya kendalanya gini, kalau misalnya kita menghabiskan waktu quality time bersama anak, sebenarnya itu dia. Kalau misalnya anak ini kelelahannya karena apa dulu kita harus tahu. Nah, itu kan dengan cara kita mau tidur itu biasanya kita kan, maksud saya tuh bercerita itu bukan bercerita yang gimana gitu ya, bercerita yang berat-berat apa gimana gitu ya. Lebih ke review kali lebih ke review ya, tentang ya maksud ini. Saya ya bukan yang sesuatu hal yang berat gitu ya, karena anak-anak kalau mau di review lagi terkadang apa yang sudah mereka lakukan jadi lupa gitu ya, karena kita tahu sendiri anak-anak tuh kalau udah main aja gitu. Terkadang kalau misalnya untuk ditanya review lagi kadang agak sulit gitu. Maksud saya di sini sebelum tidur adalah berikan afirmasi positif terhadap anak. Itu kan paling penting, karena sebenarnya otak anak ini kan bekerja pada saat tidur, sehingga sebelum pada saat anak ini tidur kita stimulus dulu afirmasi positif yang luar biasa, sehingga pada saat anak ini tidur mereka bekerja terbawa gitu ya. Sehingga memori itu kan sudah masuk memorinya anak-anak ya, sehingga memorinya itu masuknya ke memori jangka panjang karena tidur gitu ya. Nah, kalaupun memang iya Saida mau tidur sharing session tapi anak keburu lelah, iya saya tahu pasti semua anak apalagi sudah menghabiskan waktunya lelah ya, pada saat mau tidur lelah ya pasti gitu ya, karena inilah momentum anak untuk mengistirahatkan diri. Cuman yang saya bilang tadi awal, maksudnya adalah sebelum anak tidur itu kita berikan afirmasi positif, penguatan bahwa apa yang harus mereka lakukan esok hari gitu. Berikan kata-kata yang membuat anak ini menjadi lebih positif seperti itu. Kalaupun mau review itu sebenarnya memang waktu yang paling tepat itu Ayah adalah bukan pada saat anak sedang bermain gadget dan sedang lelah. Dua hal ini sebenarnya kita tidak boleh kita lakukan. Cuman kita kan tahu kondisi anak pada saat lagi feeling happy, lagi oke, moodnya lagi santai. Kita cari tahu dulu nih berarti kita kan Saida. Iya, karena kita yang bisa tahu sinyal-sinyalnya gitu. Itulah makanya inilah menjadi salah satu tips and trick kita sebagai orang tua. Ya kita harus lebih tricky lagi lah gitu ya. Anak aja bisa tricky, kita pun juga pasti bisa lebih tricky gitu. Maksud saya pada saat kita bisa lah ngambil momentum-momentum itu gitu. Maksudnya tapi yang lebih baik itu adalah pada saat kita mau tidur kan, itu kan hormon kortisol kita lagi menurun tuh yang saya bilang, sehingga stresnya kita itu kan harusnya kita limpahkan ke tidur, ke istirahat begitu. Tapi kalaupun memang kita sibuk, momentumnya maunya kapan? Misalnya pada saat Zoom, misalnya siang hari, misalnya ayah sama bunda lagi istirahat kantor, bisa sambil nge-zoom anak, itu juga bisa. Siang, gitu ya. Iya, makanya saya bilang menggunakan trikinya ini yang tahu anak moodnya lagi oke, itu kan ayah dan bunda. Begitu. Jadi gunakan momentum seperti itu, gitu Saida Winnie. Oke, next ya Saida. Ini ada tanggapan juga dari Kibar PM ya. Meskipun saya lulusan psikologi, tapi tetap saja ketika mendampingi
anak-anak HBL terkadang suka terbawa emosi juga nih Saida. Karena kerjaan saya sudah banyak ditambah dengan harus mendampingi anak. Kalau boleh saran, ingin tahu lagi bagaimana kalau cara pengajarannya lebih menarik lagi. Ya, jadi ketika mood sedang tidak baik, balik lagi ke mood anak ya Saida ya, tidak baik, anak masih tetap bisa fokus untuk belajar meskipun tidak didampingi oleh orang tua di sampingnya ketika HBL sedang berlangsung. Jadi bagaimana nih Saida pengajarannya biar lebih menarik lagi? Ini mungkin berkaitan tentang guru ya Saida. Bagaimana? Ada relate dengan guru nih. Iya benar. Gitu. Benar, ada tips and benar. triknya mungkin lewat guru, tapi mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah terima kasih ya Bunda bisa sharing di sini gitu ya. Bagaimana pembelajarannya? Ya pembelajaran itu biasanya dari teacher yang akan, kalau misalnya memang Bunda sebenarnya bisa share ke teacher gitu bahwa sebenarnya anak saya sudah mulai ini nih rungsing gitu ya, udah agak mulai bosen nih Saida, mungkin bisa ditambahkan gitu kan. Kita kan di sini juga ada membuka beberapa aplikasi yang kita pelajari nih Bunda, sehingga mungkin aplikasi yang ada di Syafana ini mungkin bisa kita share ke para orang tua gitu ya. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau tanpa pendampingan? Justru saya mau nanyain lagi nih sama Bunda gimana kalau tanpa didampingin gitu ya Bunda. Dan kita lihat dulu tingkat umurnya berapa dulu nih Bunda. Kalau misalnya memang umur 5 tahun, umur 6 tahun udah bisa dilepas gitu ya. Lepasnya itu nggak benar-benar lepas 180 derajat ya Bunda ya, nggak benar-benar 100% dilepas gitu. Cuman kita harus lihat dulu, kalaupun memang anak ini tanpa didampingin, tapi tetap bagaimanapun juga anak ini ujung-ujungnya adalah harus menerima feedback dari orang tuanya. Gitu ya. Bagaimanapun juga harus ada respon dari orang tuanya, komunikasi dari orang tuanya gitu. Makanya kalau tadi dibilang tanpa ada pendampingan ya saya Windy di situ. Maksudnya kan maksudnya kita pengen anak ini mandiri ya. Tapi saya rasa di sini mandiri itu ada beberapa hal mungkin yang bisa kita secara aktivitas anak tidak didampingi orang tuanya maksudnya saya. Iya, tidak didampingin orang tuanya. Maksudnya tidak didampingin di samping ya tidak, sebenarnya ya tidak masalah, tapi kan masih kepantau. Gitu ya, kan maksud saya memang mungkin didampingi oleh orang lain yang didelegasikan. Nggak ada masalah, menurut saya nggak ada masalah kalau misalnya tidak didampingin sama orang tua, tapi didampingin sama yang maksudnya ada significant others gitu ya. Itu pun juga saya nggak masalah gitu loh, karena sebenarnya yang anak inginkan adalah pada saat anak kesulitan cepet gitu loh. Anak tuh sebenarnya pengennya tuh kita responsif gitu ya. Anaknya sebenarnya pengennya kita responsif. Jadi pada saat lagi Zoom, anak bingung gitu ya, apalagi pada saat ngerjain tugas gitu ya, ya harusnya memang nggak didampingin, tapi kalau misalnya masih bisa kita pantau ya nggak masalah saya ini. Kalaupun memang dampinginnya harus benar-benar di sebelah gitu ya, itu kan nggak apa juga ya, itu kan pelan-pelan anak juga harus diajar tentang mandiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang umur 5 tahun, nah itu kan harus pelan-pelan juga, kita nggak bisa benar-benar lepas kan, karena kita juga harus ngajarin anak ini. Sedangkan kalau anak umur 6 tahun, 7 tahun, itu udah bisa tuh pelan-pelan untuk dilepas gitu kan, karena ini untuk belajar problem solvingnya mereka lagi gitu. Kalaupun memang tugas dan didampingin, nggak yang benar-benar 100% tidak didampingin ya Bun gitu, tetap harus ada pantauan juga. Mereka ada tugas, kita lihat, oh ini jawabannya, nggak perlu tuh, ini kayaknya salah deh, ini nggak perlu begitu. Saya anak kerjain aja, nggak apa-apa. Gitu. Dan kita tahu nih dari teacher nih tahu bahwa anak ini memang ngerjain total sendiri gitu kan. Wah alhamdulillah kalau begitu. Nah, mungkin kalau misalkan terkait dengan teman-teman teacher, sebenarnya kita juga terus memperbaiki diri, ya, membekali diri dengan beberapa training kemarin juga ya. Betul. Kemarin kan sempat ada training, sempat ada training nih ayah, bunda gitu. Terus ada beberapa training yang terkait dengan beberapa aplikasi. Bagaimana pembelajaran untuk belajar ya, teknik-teknik pembelajaran, apalagi dengan pembaharuan teknologi, kita pembelajaran teknologi. Justru kami jadinya lebih senang juga gitu loh. Saya juga jadi senang gitu, oh ada tambah ilmu lagi. Nanti mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita, ini juga bisa menjadi masukan kita juga, sehingga ini saya terima kasih sekali, sehingga ini mungkin bisa kita sharing begitu.
Oke, baik sekarang waktu sudah menunjukkan 10.59, akhirnya kita harus sudah selesai nih sepertinya. Baik, alhamdulillah acara parenting class pada pagi hari ini telah selesai dengan baik ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Sayyidah Bella yang sudah membagi ilmunya, tips and triknya, saran-sarannya gitu ya. Dan semoga bisa menjadi amal baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya juga ingin berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktunya ya di pagi hari ini untuk bisa mengikuti join di acara parenting class kita hari ini. Akhir kata, saya Dawini mohon maaf apabila ada hilaf kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.